Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu Bapak Dr. Dadang Sundawa. Beliau adalah dosen dari program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Mungkin untuk selanjutnya saya akan mempersilahkan kepada Bapak Dr. Dadang Sundawa MPD untuk menyajikan materinya. Mengapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan banggakan, selamat ketemu lagi di sesi kedua. Katanya ini sesi yang berat sebetulnya, jam 13, ya, dalam kondisi sedang puasa, kan gitu. Yang paling enak kan jam 1 itu kan biasanya habis sholat yang beragama Islam kan ngagoler, cek Sunda nama kan gitu. Tapi sekarang kan ya diminta begini, mari kita niati sajalah dengan satu niat ibadah. Mudah-mudahan ini yang dinilai sebagai ibadah di bulan puasa, Bapak dan Ibu. Dengan catatan kita harus ikhlas mengikuti kegiatan ini. Jangan ngadumel bahasa Sundanya. Nggak tahu ngadumel bahasa Indonesianya, nanti Bu Erna terjemahkan lah apa gitu ya. Bapak dan Ibu, eh, saya diamanati oleh panitia untuk menyampaikan materi. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Erna, yaitu mengenai analisis kompetensi dan capaian pembelajaran. Nah, Bapak dan Ibu, sudah barang tentu bahwa materi ini nampaknya kan seperti kita hanya berbicara kompetensi dan capaian pembelajaran, tapi di sini saya sudah setting bahwa materi ini nanti bisa lari kemana-mana Bapak dan Ibu ya. Maksudnya lari kemana-mana ini kan nanti kaitannya ini bahwa ketika kita bicara masalah kompetensi, masalah capaian pembelajaran, atau mungkin dulu dikenal lebih enjoy dengan tujuan pembelajaran. Karena banyak istilahnya itu, ada yang menyebut tujuan pembelajaran, ada yang menyebut indikator pembelajaran, dan lain-lain. Nah pertanyaannya kenapa menggunakan istilah capaian pembelajaran? Karena ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, kemudian diikuti oleh Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang standar kompetensi, kan gitu, tentang standar pencapaian lulusan. Nah, Bapak dan Ibu, kita sebenarnya bahwa tadi saya katakan ini ada dua pertanyaan besar. Mengapa kita harus melakukan analisis terhadap kompetensi dan capaian pembelajaran? Kemudian untuk kepentingan apa kita melakukan analisis terhadap kompetensi dan capaian pembelajaran? Nah, Bapak dan Ibu, sebagai seorang pendidik, ya, walaupun kita berada di level pendidikan tinggi, tetapi yang namanya tugas untuk mengembangkan perangkat pembelajaran itu tidak bisa kita abaikan begitu saja. Karena kalau kita lihat di beberapa peraturan bahwa mengembangkan perangkat pembelajaran, lebih khusus nanti yang namanya itu RPS, rancangan program semester, itu adalah merupakan tugas profesional kita sebagai seorang pendidik. Ya. Jadi ini adalah bagian kita sebagai tugas profesional seorang pendidik. Walaupun jujur Bapak dan Ibu, kalau kita cermati, mungkin di beberapa kampus ataupun mungkin juga di beberapa kelas, bahwa ada saja mungkin satu dua dari pendidik ini yang tidak mengembangkan perangkat pembelajaran. Apalagi biasanya kalau kita makin lama mengajar itu kan makin merasa bahwa materi, tujuan, segala macam itu kan sudah ada di kepala. Bahkan dengan enteng mengatakan di luar kepala. Itu sah-sah saja, silakan ya. Karena pada dasarnya ketika kita sudah masuk ke ruang kelas, pintu ditutup, maka tanggung jawab sepenuhnya di kelas itu adalah menjadi tanggung jawab kita sebagai pendidik. Ya. Kasarnya, mahasiswa mau dihijaukan, dimerahkan, dikuningkan, dan sebagainya itu tergantung kita. Maaf Bapak, tadi saya nyebut hijau, kuning, merah tidak ada kaitan dengan partai politik ya. Ini hanya kiasan saja ya. Artinya kita yang membentuk mahasiswa itu kan gitu. Nah, Bapak dan Ibu, pertama tentu saja ya bahwa kita menganalisis
kompetensi dan capaian pembelajaran itu adalah untuk kepentingan pelaksanaan pembelajaran. Nah, di dalam pelaksanaan pembelajaran itu paling tidak ada 4 poin, ya, yaitu tadi merencanakan pembelajaran atau yang disebut dengan proses perencanaan. Yang kedua, proses pembelajarannya itu sendiri. Yang ketiga, proses penilaian. Dan yang keempat, proses remedial atau perbaikan. Nah, disinilah peran dari kompetensi dan capaian pembelajaran mempunyai kedudukan yang strategis. Ya. Pertama, ketika kita merencanakan pembelajaran, yaitu dalam bentuk misalnya mengembangkan RPS. Nah, maka ketika kita mengembangkan RPS itu ya mau tidak mau kan kita akan berbicara kemampuan apa sih yang hendak kita capai dari mata kuliah yang kita berikan, kemampuan apa yang hendak kita capai dari sub-sub mata kuliah atau pokok-pokok bahasan yang ada di mata kuliah kita, sampai kepada nanti bagaimana proses penilaiannya. Nanti kita akan bicara lebih lanjut. Sebelum ke situ, kita ini akan bicara dulu apa itu yang dimaksud dengan kompetensi. Nah, tadi saya sudah singgung sedikit bahwa kompetensi itu dalam bahasa yang bebas, dalam arti yang bebas itu artinya kemampuan. Ya, kemampuan apa? Kalau ini kompetensi berkaitan dengan pendidik, dengan dosen, maka kemampuan dosen, ya, di dalam apa? Di dalam merumuskan. Ini ada tugas nantinya gitu, harus bikin. Makanya harus pakai laptop. Saya mau pinjam laptop dah kumaha. Nah, sebenarnya Bapak, saya otomatisnya masih bagus kebetulan. Ketika ada yang bicara, saya berhenti. Tadi ada suara masuk gitu. Ya, otomatis, jadi kalau saya berhenti itu artinya ada suara masuk kedengaran. Mohon maaf Bapak dan Ibu ya. Ini semata-mata saya masang alarm aja begitu. Ya. Nah, jadi saya ulangi. Jadi kompetensi itu kemampuan. Kemampuan yang dimiliki oleh seorang dosen. Kalau itu kaitannya dengan dosen. Kalau kaitannya dengan pesepak bola, artinya kemampuan yang berkaitan dengan sepak bola, dengan olahraga sepak bola. Jadi kompetensi dalam arti umum itu kemampuan. Kemampuan yang dimiliki oleh seseorang, ya, sehingga dia punya kewenangan, dia punya kewajiban untuk melaksanakan apa yang dimilikinya itu. Nah, itu. Nah, menurut Jack Gordon, ya, itu yang di atas dulu kita lihat bahwa kompetensi itu meliputi 3 ranah. Nanti capaian lulusannya itu akan menghasilkan perawat yang sedih dalam arti afektif. Tidak bisa ditinggalkan. Ya. Biasanya kan kita kadang-kadang ya masuk kelas ya langsung kalau formal, Assalamualaikum, selamat siang. Untuk hari ini kita akan diskusi tentang bla 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 bla. Untuk hari ini kita kuliah begini. Ya. Coba aja. Coba kadang-kadang sekali-kali kita tanya Mas saya. Kamu Udin, kamu dari mana? Ya, sehat kamu? Ya nggak usah ditanya semua. Kalau tanya semua dari 30-40 orang habis waktunya. Ya, begitu selesai pertanyaan, lalu waktu tinggal 5 menit. Nah itu namanya modus, dosen yang nggak mau ngajar kan gitu. Cukup 2-3 orang kita tanya, kemudian langsung kita materi kan ini kemudian Jack Gordon 1998 dia menyatakan di dalam suatu kompetensi itu katanya ada 6 indikator, 6 aspek. Jadi kompetensi itu meliputi pengetahuan, knowledge, meliputi pemahaman, meliputi kemampuan, meliputi value, meliputi sikap, itu meliputi minat, interest. Jadi ini menurut Jack bahwa ketika orang berbicara kompetensi, maka di dalamnya dia pengetahuannya bagus, pemahamannya, kemampuan, nilai, sikap, minat. Nah, tentu saja kalau kita lihat Bapak dan Ibu yang 6 ini dari definisi yang di atas ini sama sebetulnya. Kalau kita ini kumpulkan ini ada aspek pengetahuan, ya, pengetahuan, pemahaman ini aspek pengetahuan, ini ada aspek keterampilan, dan yang nomor 4, 5, 6 ini aspek sikap. Jadi Jack Gordon ini malah dia menandakan bahwa dari sikap itu ada 3 indikator yang harus dikembangkan. Pengetahuan ada 2, kemampuan 1. Nah ini Bapak dan Ibu, jadi di dalam kompetensi itu artinya ada 3 aspek yang dimiliki oleh setiap individu, setiap mahasiswa. 6 aspek ini yang kalau kita ini kan menjadi 3, itu ada aspek kognitif, afektif, psikomotor. Nah pertanyaannya mau aspek mana yang dikembangkan yang
domainnya lebih berat dibandingkan misalnya dengan aspek yang nomor ini. Tentu ini sangat dipengaruhi oleh profil, oleh visi misi dari prodi, dari perguruan tinggi di mana kita mengajar. Bagi teman-teman misalnya di Politeknik, bisa jadi domain yang besarnya itu ada di keterampilan, karena ini adalah pendidikan vokasional. Ya. Bagi teman-teman tadi di keguruan agamaan, bisa jadi afektif yang nomor satu. Atau tadi yang tadi saya sebut stikes. Stikes gimana? Tiga-tiganya nggak bisa lepas. Seorang calon mahasiswa yang nanti di CPR-nya itu apakah dia akan menjadikan calon bidan, calon perawat, calon penyuluh kesehatan masyarakat, kesmas, dan lain-lain, tetap itu harus tiga-tiga keterampilan itu harus ini. Sehingga apa? Sehingga ketiga keterampilan itu harus dikembangkan di dalam merumuskan capaian pembelajaran. Nah itulah manfaatnya nanti ke sana. Bapak dan Ibu, ada pendapat lain yang mengatakan bahwa kompetensi itu adalah kemampuan atau kecakapan yang dimiliki oleh seseorang dalam melaksanakan tugas pekerjaannya. Nah, seperti tadi ini sudah terlihat bahwa ini berkaitan juga nanti dengan keprofesionalan. Nah, Bapak dan Ibu dari 60 sekian orang itu kan mungkin kalau yang kebetulan belum belum mengikuti sertifikasi dosen. Nah, itu kan bahwa salah satu ciri sertifikasi dosen itu outputnya itu adalah untuk mendidik, menghasilkan calon-calon dosen profesional. Loh, pertanyaannya, apa sekarang kita belum profesional? Akan dilihatnya dari mana? Dari formalitas? Ya dinyatakan belum, dari formalitas. Karena kita belum misalnya memiliki sertifikat pendidik. Tapi dari praktek bisa jadi kita lebih profesional daripada teman atau orang lain, dosen lain yang sudah punya sertifikat pendidik. Karena kita memiliki kompetensi yang mumpuni gitu. Tapi kan ada istilahnya, ada secara dofek, ada secara de jure. De jure-nya itu ya itu tadi dibuktikan dengan sertifikat PTN atau kompetensi itu akan digunakan oleh para pengambil keputusan ya untuk apa? Untuk menyusun standarisasi pembelajaran. Ya, untuk menyusun standar proses pembelajaran, untuk menyusun standar penilaian pembelajaran, untuk menyusun standar dosen dan tenaga kependidikan, untuk menyusun sapras pembelajaran, untuk menyusun standar pengelolaan pembelajaran, dan untuk menyusun standar pembiayaan. Jadi kompetensi ini sangat penting untuk menyusun 8 standar ini. Jadi ketika ada para pengambil kebijakan ingin menyusun standarisasi pembelajaran atau materi perkuliahan, maka dia harus tahu dulu kompetensi apa yang akan dihasilkan oleh lembaga yang dia pimpin. Ya, visi misinya apa? Tentu saja antara lembaga ini punya visi, punya nanti capaian pembelajaran lulusannya berbeda. Ya, Universitas Telkom tadi punya misi, punya visi pasti berbeda dengan universitas sekolah tinggi ilmu kesehatan. Pasti berbeda juga dengan universitas yang lain. Ya, jadi setiap lembaga itu punya ciri, punya visi misi sendiri yang nanti akan diterjemahkan itu kepada ini. Nanti kita lihat. Kemudian capaian pembelajaran itu apa? Ini adalah pengembangan dari kompetensi, yaitu kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi. Ya, jadi internalisasi itu adalah satu upaya yang dilakukan secara terus-menerus ya kepada peserta didik, sehingga peserta didik bukan sekedar memahami, tapi juga dia bisa menyikapi dan dia bisa melakukan. Maka itu yang disebut internalisasi, mempribadi dalam diri setiap peserta didik, itu internalisasi. Jadi internalisasi itu sampai mempribadi, yaitu berkaitan dengan apa? Pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Ya. Jadi kompetensi dan akumulasi pengalaman kerja ini merupakan penyadaran di mana capaian pembelajaran ini dilakukan atau diperoleh melalui proses pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Nah, dari mana diambilnya? Ya, runtutan-runtutan CP itu, ini yang tadi saya sebut dasarnya itu adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Terbalik ini, maaf, bukan 2021, 2012. Ya, tentang pendidikan tinggi. Ya, yang pertama di pasal 39 dikatakan bahwa kerangka kualifikasi nasional itu merupakan penjenjangan. Ya, penjenjangan untuk apa?
penjenjangan untuk jadi suatu lembaga pendidikan, baik yang formal, non formal maupun informal, nanti yang berkaitan dengan pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan. Kemudian kerangka kualifikasi nasional ini menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan. Nah, jadi nanti harus mengacu ke KKNI, ya, kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Nah, kemana dia harus melihat setiap penyusunan itu adalah ke sini. Jadi kalau prodi kita itu jenjangnya S1, maka ini harus dilihat dalam menyusun CPL itu. Ya, apa yang ingin diharapkan? Nah, ini udah disusun oleh pemerintah. Tinggal diterjemahkan oleh setiap prodi, ya, yang disebut nanti aspek kompetensi pengetahuan. Garis besarnya sudah ada. Tinggal rinciannya nanti dilakukan oleh kita ketika kita mengembangkan RPS. Ketika kita bahkan bukan sebelum ke RPS, ketika prodi mengembangkan kurikulum prodinya. Jadi kalau dia ada S1, maka dia harus 4. Bahwa S1 itu adalah kualifikasinya dia mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan pengetahuan, teknologi dan atau seni pada bidangnya dalam menyelesaikan masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Artinya apa? Bahwa tetap ini nanti di dalam pengembangan kita ini kita harus kontekstual, lihat situasi yang dihadapi. Ibu Bapak bayangkan, ini disusun 2012, sekarang sudah di 2021, sudah 9 tahun, pasti perkembangan berubah, berbeda. Maka di sini susun beradaptasi dengan situasi yang dihadapi. Sehingga apa yang kita kembangkan itu bisa menyesuaikan diri dengan asas kontekstual. Yang kedua, menguasai konsep teoritis. Ya, apa yang dikuasai? Bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan. Kemudian mampu mengambil keputusan dan yang keempat bertanggung jawab. Jadi ini adalah aspek afektif, ini aspek sikap, nomor 1 dan 2 ini nomor 2 ini adalah pengetahuan dan nomor 1 ini antara pengetahuan dan Nah, setelah S1 ini nanti Bapak Ibu lihat di dalam lampiran permen tadi itu ada satu dilihat di kualifikasi 6, ya, kualifikasi 6 ini unsur 1. Nah, berikutnya ini kualifikasi 7, ini saya kasih tanda merah karena ini adalah pendidikan profesi, ya, untuk pendidikan profesi. Jadi pendidikan profesi ini adalah pendidikan yang ditempuh setelah kita menempuh pendidikan di jenjang S1, ya. Jadi pendidikan profesi ini Ahmad di mute, Pak Ahmad. mohon maaf di mute dulu Bapak dan Ibu, mohon maaf. Oke, jadi pendidikan profesi adalah pendidikan yang ditempuh setelah jenjang S1. Tetapi di profesi ini biasanya tidak diberi gelar. Contoh yang sekarang sedang dilakukan besar-besaran oleh pemerintah, bukan sekarang, artinya sejak tahun 2006 itu adalah bagaimana pemerintah melalui Kemdikbud itu melaksanakan pendidikan profesi bagi guru dan bagi dosen. Ya. Tentu yang kelihatan massal sekali ini bagi guru, karena jumlah guru ini berpuluh kali lipat daripada jumlah dosen. Ya. Kalau guru itu, kalau dulu itu namanya ada yang disebut dengan portofolio, berkembang menjadi melalui PLPG, berkembang lagi sekarang melalui namanya PPG, Pendidikan Profesi Guru. Nah, sama bagi dosen pun mengalami perkembangan-perkembangan selanjutnya. Ya. Ada tes bahasa kecakapan semacam tes keterampilan, ada tes bahasa Inggris, ya, bagi yang itu. Kemudian ada juga membuat semacam portofolio atau evaluasi diri. Kita menceritakan sebetulnya dosen itu sebetulnya lebih, mohon maaf Bapak dan Ibu, katanya lebih mudah kalau saya perhatikan daripada PPG. Ya. Karena tuntutan dosen itu adalah tinggal bagaimana kita menuliskan apa yang sudah kita lakukan yang berkaitan dengan tridharma perguruan tinggi yang disebut dengan evaluasi diri. Ya.
Memang hanya untuk sampai bisa menyusun evaluasi diri, ada satu jenjang yang disebut dengan tes kemampuan bahasa Inggris, ya, dan kemampuan akademik itu yang ketelitian, kecerdasan itu. Ya. Memang kadang-kadang banyak orang dosen yang jatuh di situ. Tapi kalau sudah nyusun evaluasi diri ini juga harus hati-hati. Jangan sampai sama dengan yang kita lihat contoh, karena begitu sama sedikit langsung sistem akan menjadikan merah gitu. Ya. Pengalaman saya beberapa kali jadi menilai sertifikasi dosen itu, nah ketika begitu dibuka file itu sudah langsung ada catatan, ya, terdetek plagiat di atas 50%, tidak usah dilanjutkan. Ya, artinya tidak usah dilanjutkan, bacanya udah jelas itu nggak lulus kayak gitu. Ya. Tapi jadi artinya gini, walaupun menggunakan sistem masih ada toleransi. Jadi kalau sudah di atas 50 ya jelas. Kenapa? Karena kadang-kadang mesin pun, nah ini Bapak dan Ibu misalnya kan ini tulisan kualifikasi 7 atau yang paling gampang SMA. Itu kan sudah menjadi milik umum. Ketika kita nulis SMA itu pasti akan merah karena dianggapnya plagiat, padahal SMA itu kan sudah milik kita semua. Nah itu ya. Jadi ini kualifikasi ini adalah untuk pendidikan pasca S1. Tapi tidak sama dengan S2. Ya, karena S2 itu menggunakan kualifikasi 8, yaitu magister atau garis miring S2. Nah, nanti silakan Bapak dan Ibu dicek di mana bedanya. Ya, terutama berkaitan dengan pengetahuan, memecahkan masalah, mengelola riset. Ya, ini S2. Lebih kelihatan lagi di S3, mengembangkan IPTEK. Itu mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan IPTEK. Mampu mengelola dan memimpin, ya, serta sekaligus mengembangkan riset. Ini Bapak dan Ibu jujur, ya, kualifikasi 6, Maaf suaranya hilang. 9 ini menjadi sangat penting ketika dalam satu perguruan tinggi itu dia punya program S1, punya program S2, punya program S3 dari prodi yang sama. Nah, maka itu biasanya ketika ada akreditasi akan dilihat kurikulumnya nyambung enggak, tumpang tindih enggak. Kalau saya kebetulan di UPI, kebetulan banyak ya prodi-prodi yang ada S1-nya, ada S2-nya, ada S3-nya. Nah, ketika itu akreditasi, itu akan dicek betul itu. Ya, apakah S1-nya sudah ngikuti tadi kualifikasi 6, S2-nya kualifikasi 8, S3-nya kualifikasi 9, atau jangan-jangan terbalik. Ada yang mestinya di S3 diberikan mata kuliah itu di S2. Ada yang mestinya di S1 mata kuliah itu ada di S3. Nah, kalau demikian itu artinya kita tidak menggunakan ini, kelihatan nyusun itu. Ya. Karena nanti Bapak dan Ibu akan lihat bagaimana kita untuk itu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, di dalam mengembangkan kompetensi dan capaian pembelajaran, kita juga harus lihat. Ini materi sebelumnya, ya, tuntutan keterampilan, ya, yang harus dimiliki baik oleh pendidik maupun peserta didik di abad 21, yang dikenal dengan 4C. Ya, bahwa kita, mahasiswa kita, dosen kita itu dituntut bersama-sama mampu mengembangkan berpikir tingkat tinggi, berpikir kritis, critical thinking, mampu mengembangkan pemikiran-pemikiran yang kreatif, menghasilkan karya yang inovatif. Yang kedua, itu tuntutan pada kita sebagai pendidik, sebagai dosen. Yang ketiga, kita juga dituntut untuk mampu berkomunikasi secara baik, sekaligus mencari sumber-sumber informasi dari berbagai media pembelajaran, dari berbagai sumber pembelajaran. Dan yang keempat, keterampilan yang dituntut oleh kita itu adalah kolaborasi, yaitu mampu melaksanakan kerjasama. Baik pendidik dengan peserta didik, pendidik dengan stakeholder di sekolah itu, maupun dengan masyarakat. Nah, apalagi di masa pandemi ini, kita jujur kesulitan kita mengawasi mahasiswa. Maka tiada lain, salah satu caranya itu adalah melaksanakan kerjasama dengan pihak luar.
Kan Bapak dan Ibu kan mengalami ini di masa pandemi ini, angkatan 2000 mungkin belum pernah ketemu tatap muka dengan kita. Ya, karena sejak diumumkan itu Juni tahun yang lalu, nah masa pandemi sudah mulai. Jujur, saya sendiri belum pernah ketemu langsung dengan mahasiswa angkatan 2020. Baik S1, S2 maupun S3. Itu belum pernah ketemu, sekarang sudah datang lagi mahasiswa angkatan 2021 yang diterima melalui jalur BMPTN. Sudah diumumkan kan? Kemarin baru juga testing yang kedua UTBK. Nah, kalau nanti pandemi ini tidak seperti yang kita harapkan, nanti 2021 misalnya tetap menggunakan Zoom. Ini kan juga kapan kita bertemu. Jangan-jangan nanti ada mahasiswa yang belum pernah ketemu dengan dosennya, tapi tahu-tahu dinyatakan sarjana. Ya, tahu-tahu dilakukan wisuda, padahal dia belum pernah ketemu dengan dosennya. Ya, artinya ketemu langsung. Ketemunya hanya melalui virtual. Nah ini Bapak dan Ibu, ini yang tidak kita harapkan tentu. Karena bagaimanapun kita jujur memberikan kuliah bertatapan langsung atau luring dengan daring ini jauh berbeda. Bapak dan Ibu, pengalaman saya biasanya ketika mengajar di Pekerti, kalau tatapan langsung bertemu langsung itu sangat enak sekali melakukan improvisasi, misalnya dengan gerakan-gerakan tubuh kita, ya, dengan mimik suara kita itu akan menjadi lebih joy gitu, ya, sambil sekaligus di sini memperkuat istilahnya kontak batin antara dosen dengan peserta. Ya. Nah ketika ini dengan daring tentu tidak se-enjoy itu. Ya. Makanya akan sangat naif kalau ada orang mengatakan enak banget di masa daring ini, katanya ada itu yang pernah ngeritik itu kan, dosen guru itu tidak ngajar tapi gaji tetap dibayar. Nah, coba kalau dia tahu sebagai dosen, sebagai guru akan mengalami langsung bahwa di masa daring ini kita ngajar jauh lebih capek, lebih berat. Ya, harus mempersiapkan materi untuk daring, ngomong juga kadang-kadang karena interaksinya melalui layar kan tentu tidak sedekat ketika kita langsung. Ya. Kalau kita langsung itu bisa jadi 2-3 slide setengah jam. Tapi ketika ini daring, ya 1 slide bisa 5 menit aja udah enak kan gitu. Nah ini, dan Ibu. Nah, selain keterampilan apa yang diharapkan di abad 21 ini, maka kita lihat bahwa keterampilan, kemudian nanti mengembangkan kompetensi, mengembangkan CP ini harus lihat juga karakter SDM yang diharapkan di abad 21. Nah, jadi karakter SDM ini kan jadi karena itu nanti harus menjadi rumusan CPL yang kita kembangkan. Mau seperti apa sih SDM yang akan dihasilkan? Nah, kalau dalam bidang karakter itu kan 2045 itu pengen melahirkan generasi emas. Ya, program Nawacita itu kan ingin generasi emas. Tapi kan untuk mencapai itu kan nggak gampang. Sekarang di perguruan tinggi, di sekolah berusaha sekuat tenaga, tapi di lingkungan luar kacau kan juga nggak bisa. Bayangkan Bapak dan Ibu, saya kira punya pengalaman ketika membuka medsos, ya, YouTube ataupun apa, kan di situ kan kacau semua kadang-kadang berita-berita itu. Ya, banyak yang sifatnya hoax, ya, atau ada buzzer kan gitu, sehingga kita bingung mana ini berita yang benar ini. Nah tentu saja untuk melahirkan itu, ya, untuk bisa melihat apakah berita ini hoax atau benar, ini kita harus punya daya kritis yang tinggi. Maka di sini dikatakan bahwa kemampuan SDM atau karakteristik SDM abad 21 itu ini adalah mengacu kepada keterampilan abad 21, yaitu pertama kemampuan berpikir kritis dan problem solving, ya, critical thinking and problem solving skill. Nah, jadi si mahasiswa itu sebagai bagian dari SDM itu harus mampu berpikir secara kritis, lateral, dan sistemik, terutama dalam konteks pemecahan masalah. Nah, oleh karena itu, kalau yang pertama ini di SDM-nya begini, maka model rumusan capaian pembelajaran sekaligus model pembelajarannya harus mengarah kepada mahasiswa supaya mampu, ya, memecahkan masalah. Kalau memecahkan masalah nanti kita kaitkan rumusan tujuan sebagaimana dikemukakan oleh Bloom itu harus ada di C4 ke atas. Ini. Yang kedua, yang menjadi karakteristik SDM abad 21 itu adalah kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama. Sehingga apa? Sehingga mahasiswa itu mampu berkomunikasi dan bekerja sama secara efektif dengan berbagai pihak.
Ini sangat penting, ya. Ini sangat penting. Kemudian yang berikutnya, ini juga bahwa kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah ini adalah harus dikembangkan. Ini hampir sama, ya. Nah, hal-hal demikian inilah yang menjadi karakteristik SDM abad 21 yang mengacu kepada karakteristik keterampilan abad 21. Nah, apa kaitannya dengan kompetensi dan CP? Ini jelas berkaitan ketika kita merumuskan kompetensi, merumuskan CP di dalam kurikulum prodi, di dalam RPS harus nampak. Jangan sampai begini, kita nyusun pengen anak mampu memecahkan masalah, tetapi CP-nya hanya mengatakan menyebutkan, menjelaskan, itu nggak nyambung. Maka ketika ingin memecahkan masalah, maka CP-nya harus berbunyi menganalisis, mengevaluasi, gitu. Nah, kita lihat dari mana nanti kembangan CP ini tidak lepas dari kurikulum dan pembelajaran di kampus. Ya. Ini kan kurikulum ini kan pada dasarnya ini sekumpulan ide yang di dalamnya ada sekumpulan materi-materi mata kuliah yang harus disajikan. Nah, ide ini kemudian harus dikembangkan menjadi rencana tertulis yang lebih rinci, yang dalam bentuk silabus atau RPS. Kalau dulu namanya silabus. Ya. Silabus ini untuk diimplementasikan dalam proses pembelajaran sehingga nanti hasilnya akan kelihatan. Apakah CP yang sudah disusun di sini, di rencana pembelajaran ini, akan sesuai enggak dengan hasilnya. Misalnya, CP-nya mengatakan mahasiswa dapat menjelaskan pengertian pasar bebas. Maka nanti penilaiannya juga harus berbicara tentang kemampuan mahasiswa di dalam menjelaskan tentang pasar bebas. Kalau itu bisa, maka hasilnya berarti bagus. Tapi kalau itu dia tidak bisa, maka berarti ada yang salah di dalam penerapan pembelajaran. Kenapa? Pembelajaran sendiri kan pada hakikatnya ini adalah interaksi antara dosen dengan mahasiswa dan sarana prasarana pembelajaran. Ya, untuk apa? Untuk mencapai kompetensi, ya, dan untuk mencapai CP yang sudah dirumuskan. Lakukan proses pembelajaran. Ini yang pembelajaran yang tertib. Kemudian Bapak dan Ibu, kita lihat lagi. Nah, di dalam proses atau sistem pembelajaran itu kan, kita pertama ini dokumen kurikulum. Cara menyusun domain kurikulum tadi sudah disampaikan. Kemudian membuat perencanaan. Nah, di dalam melaksanakan pembelajaran, di sini ini proses mengerjakan. Baru di sini pengembangan. Dari sini dikembangkan untuk bahan perbaikan. Kemudian berdasarkan apa? Perbaikan ini juga dilakukan berdasarkan evaluasi yang dilaksanakan oleh dosen. Jadi pada intinya sebetulnya pembelajaran itu ada 4 fase, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, dan penilaian. Itu intinya pembelajaran itu. Begini ini nanti saja. Nah, Bapak dan Ibu, inilah sebuah proses di dalam kita menyusun suatu kurikulum prodi. Yang pertama, harus rancang dulu profil. Jadi profil itu artinya lulusan yang hendak kita hasilkan dari prodi yang kita miliki, yang kita kembangkan. Kalau misalnya prodi itu berkaitan dengan tadi Telkom, Universitas Telkom. Tapi saya yakin di Telkom itu juga banyak prodi-prodi yang lain. Sama dengan di Bandung ada Universitas Telkom, juga ada Unikom, ya. Di Bandung juga ada Unikom, tapi di situ ada sarjana hukum, ada ilmu sosial dan sebagainya. Nah, nanti setiap prodi itu lulusannya mau jadi apa? Nah, setiap prodi itu lulusannya mau jadi apa? Kalau Stikes itu apakah dia menjadi perawat? Mau jadi bidan? Mau jadi ahli kesehatan masyarakat? Nah, kalau dia jurusan kebidanan, selain lulusannya menjadi ahli bidan, dia mau jadi ahli apa lagi? Ya. Bisa jadi selain bidan misalnya dia menjadi ahli ini, ahli itu. Selain dia jadi perawat, dia bisa juga punya keahlian lain. Jadi ini, jadi itu. Nah, itu harus nampak dalam profil. Saya ambil contoh.
tadi dikenalkan saya dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Maka ada 3 profil yang kami rumuskan di dalam kurikulumnya. Yang pertama itu adalah menghasilkan calon-calon guru pendidikan ilmu pengetahuan sosial di SMP, ya, secara profesional. Yang kedua, menghasilkan pegiat-pegiat anti korupsi. Yang ketiga, menghasilkan penyuluh-penyuluh lingkungan hidup. Jadi prodi kami PIPS itu profilnya lulusannya itu ada 3. Yang pertama dan yang utama itu adalah menjadikan mahasiswa itu menjadi calon guru IPS yang profesional. Yang kedua, menghasilkan pegiat-pegiat anti korupsi. Yang ketiga, menghasilkan penyuluh-penyuluh lingkungan hidup. Nah, konsekuensinya ketiga profil itu nanti harus ada di CPL. Nah, yang nanti dari CPL itu akan diturunkan menjadi mata kuliah. Jadi mata kuliah yang ada di prodi kami di PIPS itu sebagian besar berkaitan dengan ke-IPS-an dan pembelajaran IPS, 16 SKS berkaitan dengan pendidikan anti korupsi, 16 SKS berkaitan dengan pendidikan lingkungan hidup. Nah, itu yang dimaksud dengan profil. Ya, profil diturunkan kepada CPL. Dari CPL itu akan lahir mata kuliah. Nah, nanti setelah ada mata kuliah itu, kalau kurikulum prodi, maka itu akan lahir yang disebut dengan struktur mata kuliah. Yang jumlahnya itu minimal untuk S1 itu 144 SKS. Nah, ini Bapak dan Ibu. Jadi, kenapa ini penting dan ini memayungi materi-materi yang nanti bisa Bapak Ibu pelajari berikutnya. Ada pembuatan RPS, ada pengembangan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dan sebagainya. Oke, teruskan lagi. Terima kasih tadi yang masuk suaranya sehingga saya bisa berhenti walaupun 1 detik. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, inilah yang penting. Nah, dari mata kuliah yang sudah dirumuskan dalam struktur kurikulum prodi itu, maka nanti setiap mata kuliah akan mengembangkan rancangan pembelajaran semester atau yang disebut dengan RPS. Coba Bu Rika, tolong dibuka mic-nya, saya ingin tanya, prodinya apa Bu Rika? Ya Pak. Prodinya apa Ibu? Prodinya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ibu dari mana tadi? Saya lupa. Dari Sumatera Utara, Universitas Islam Sumatera Utara, Pak. Oke. Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Bahasa dan Sastra. Yang tadi saya maksud itu, nanti Ibu cek di kurikulum pendidikan yang tadi disebut katakanlah tentang pendidikan dan sastra Indonesia. Maaf kalau saya salah, ini pendek aja. Lihat di profilnya. Apa yang hendak dihasilkan dari prodi Ibu itu? Apakah dia akan menjadi ahli-ahli sastra atau sastrawan? Apa dia akan menjadi ahli bahasa Indonesia dan sebagainya, itu dicek. Tapi disarankan keahlian itu lebih dari 1 gitu. Ya, supaya ada keterampilan lain terutama untuk menjawab tantangan global yang tadi dikaitkan dengan bagaimana apa yang terjadi di global itu. Ya. Nah, nanti ini urutannya. Ya, urutan mengembangkan kurikulum jurusan gitu ya, prodi. Nanti rancangan pembelajaran juga ada urutannya yang nanti akan dikembangkan oleh pemateri berikutnya, bagaimana mengembangkan RPS. Tetapi mengembangkan RPS juga tidak akan lari dari sini. Ya, karena nanti dia harus mencantumkan misalnya visi misi dari universitas atau dari sekolah tinggi yang kita naungi. Kemudian visi misi prodi, profil prodi, tujuannya apa, kan gitu. Kemudian nanti penilaiannya bagaimana, baru nanti rincian mata kuliah apa yang ada di prodi itu. Ya. Nah, dari sini, dari RPS yang sudah dikembangkan berdasarkan mata kuliah yang ada ini, baru nanti kita melaksanakan proses pembelajaran yang tadi sudah dijelaskan. Di mana di dalam proses dan penilaian ini ada dosen, ada mahasiswa, dan ada sumber belajar yang terlibat dan dilengkapi dengan lingkungan sarana prasarana. Ya, sehingga apa? Sehingga dengan harapan bahwa ketika pembelajaran ini, perkuliahan ini mengacu kepada RPS, RPS mengacu kepada mata kuliah yang kembangkan mengacu ke CPL kepada profil, maka lulusannya pun akan sesuai dengan profil yang dirancang.
Jadi kalau di Ibu Rika ini profilnya misalnya menghasilkan sastrawan-sastrawan atau menghasilkan ahli-ahli bahasa, ini akan nampak di sini, di luaran ini. Nah, apa ujung-ujung ke sini? Enggak. Luaran ini akan berpengaruh akan sangat dipengaruhi oleh proses pembelajaran, proses perkuliahan. Nah, melaksanakan perkuliahan harus mengacu ke rancangan pembelajaran atau RPS. RPS harus mengacu kepada ini, di rancangan ini, sehingga nanti menjadi nyambung gitu. Nah, jangan sampai begini Bapak dan Ibu oleh lembaga disuruh menyusun RPS sampai nyewa hotel 3 hari 3 malam, ya, kembangkan RPS, begitu jadi ketika di kelas nggak pernah dipakai. Jadi RPS dibuat hanya sekedar memenuhi kewajiban administrasi dan termasuk untuk kepentingan akreditasi. Ngajar mah gimana saya? Nah, ini yang kurang baik. Nah, ini kurang baik. Tapi harus sistematik betul. Nah, tentu saja nanti untuk memperkaya di sini pengetahuan dosen, ya, tentang apa yang diajarkan ini menjadi sangat strategis. Ya. Rika tadi, walaupun dia ada di Prodi Bahasa Indonesia atau Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, bukan berarti pengetahuan yang dia miliki hanya berkaitan seputar bahasa Indonesia dan sastranya enggak. Diperlukan pengetahuan lain untuk apa? Mendukung ini, pengayaan ini. Ya. Sehingga ketika ada sesuatu kebijakan yang tidak sesuai dengan ini, akan timbul, oh ini kenapa begini? Ini kenapa? Saya ambil contoh Bapak dan Ibu. Mungkin 2-3 minggu yang lalu, ya, pemerintah kita dalam hal ini, ya pemerintah presiden tentu karena tanda tangan presiden mengeluarkan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan standar nasional pendidikan. Ternyata setelah dianalisis, dicek, diteliti, itu ada beberapa hal yang harus direvisi. Misalnya saja, tidak ada di situ mata kuliah wajib Pancasila, wajib bahasa Indonesia, itu nggak ada, bayangkan. Ya. Padahal di dalam Undang-Undang Dikti yang tadi nomor 12 itu bahwa setiap kurikulum perguruan tinggi wajib memuat setidak-tidaknya pendidikan agama, Pancasila, pendidikan kewarganegaraan dan bahasa Indonesia. Itu wajib. Ya. Nah, ini kalau Anda tahu, Anda bawa punya kompetensi di bidang-bidangnya kan, oh, ini kemana ini bahasa Indonesia ini? Ya. Kemarin di kami itu ada juga diskusi dosen-dosen pendidikan agama Islam membaca itu, oh, kemana ini katanya kata-kata meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia kok nggak ada. Para pengawas juga membaca, kok di mana ini peran pengawas kok nggak ada? Apa mau dihilangkan? Kemudian dijawab oleh Pak Menteri yang terhormat, mohon maaf kami alpa, kami lupa. Ya. Bagi kalau teman-teman di sini ada yang dari Fakultas Hukum akan bertanya, apa iya selevel peraturan pemerintah bisa lupa? Nah, karena menyusun peraturan pemerintah itu saringannya itu luar biasa. Lebih dari 7 saringan dibaca ulang. Jadi rasanya mungkin itu mudah-mudahan bukan faktor kesengajaan. Kan itu. Ya, ini. Jadi ada hal yang demikian. Sebelumnya ada juga yaitu tentang tentang peta jalan pendidikan Indonesia. Di situ di mana frasa agama hilang. Kan gitu. Jadi ada beberapa kali yang alfa. Kemudian yang kemarin ramai juga di dalam kamus ya yang dikeluarkan oleh Kemdikbud yang bicara tentang tokoh-tokoh Indonesia. Beberapa tokoh dari NU Muhammadiyah nggak ada, tapi justru muncul tokoh-tokoh dari garis merah. Kemudian ditanya, mohon maaf karena lupa, akan direvisi. Ya. Kalau hebat ya mungkin menteri ya hebat pasti. Kalau nggak hebat kemarin nggak akan dilantik lagi jadi menteri digabung pendidikan dan Ristek Dikti. Ya. Itulah kehebatannya Pak Nadiem, bukan hanya mengelola Gojek tapi juga mengelola pendidikan, malah kemarin dipercaya untuk pendidikan tinggi. Ya. Ini contoh, ya. Jadi kita harus kritis itu, berpikir kritis itu di situ. Ya, terutama nanti ke sini, ya. Ini inilah. Jadi selain ini tolong kuasai betul Bapak dan Ibu sehingga nanti ketika kita diberi tugas membuat RPS, apalagi kita kalau di lembaga kita biasanya dosen-dosen muda itu selalu dipercaya oleh perguruan tinggi untuk mengembangkan kurikulum misalnya. Nah, inilah langkah demi langkah ini harus diikuti. Selain pegang 2 aturan dari Kementerian Pendidikan yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 12 tentang pendidikan tinggi, kemudian Ristek Dikti
Permen Ristek Dikti nomor 44 2015. Pegang itu. Dalam mengembangkan RPS, dalam mengembangkan kurikulum, karena memang kuncinya ada di situ. Nah, Bapak dan Ibu, bahwa kemampuan mengembangkan kompetensi dan dan capaian pembelajaran ini tidak lepas dari tugas kita sebagai pendidik profesional yang tadi sudah disebutkan di awal. Bahwa seorang pendidik profesional itu, yaitu pertama katanya dia harus punya indikator, dia mampu mengajar, keterampilan belajar dan mengajar. Ya, teaching and learning skill. Mestinya ada satu lagi, planning. Tapi planningnya tadi sudah di kurikulum. Ya, ini sudah di proses pembelajaran. Kemudian pengetahuan. Ya, pengetahuan yang selalu berkembang. Sikap yang baik, yang profesional. Kemudian menguasai media dan menggunakan media pembelajaran. Metodologi pembelajaran. Kemudian kurikulum yang berkembang terus. Kemudian contoh-contoh yang terampil. Nah, inilah pendidik profesional. Walaupun Bapak dan Ibu jangan samakan pengertian profesional di sini dengan pengertian di dunia olahraga yang sudah lama, tentu berbeda. Ya. Karena biasanya kalau orang bisnismen profesional itu diukur dari uang. Terus terang saja, makin tinggi tingkat profesionalnya, uangnya makin banyak. Ya, mungkin Bapak dan Ibu pernah dengar itu yang namanya Ronaldo, pemain sepak bola dari Portugal. Karena dia begitu profesionalnya tinggi, keahliannya tinggi di bidang sepak bola, maka dalam 1 minggu dia bisa menghasilkan uang 5 miliar. Mau main bola, mau tidak, pokoknya seminggu 5 miliar dia punya gaji. Nah, kita jangan berangan-angan pengen punya gaji 5 miliar seminggu, sebulan aja mungkin susah. Setahun juga mungkin susah. Ya, ngumpulkan dulu. Kecuali kalau kita gabung dengan minjem ke bank. Itu pun kita punya jaminan bisa dapat uang 1 miliar. Ya, itulah yang membedakan. Maka di dalam sistem pendidikan kita yang dimaksud profesional kalau dikaitkan dengan uang itu adalah ada penambahan penghasilan sebesar 1 kali gaji pokok. Ya lumayan lah kan gitu. 1 kali gaji pokok yang akan kita nikmati sampai kita pensiun. Setelah pensiun kita nggak dapat tunjangan itu yang disebut dengan tunjangan profesi. Karena ini adalah guru profesional, dosen profesional, maka namanya adalah tunjangan profesi. Ya. Sertifikasi dosen menghasilkan dosen profesional, buktinya sertifikat profesi dosen kan gitu. Nah itu, jadi rangkaiannya ke sana. Nah kemudian tuntutannya yang lebih rinci dari yang pertama ini, bahwa kalau tadi tuntutan dosen atau peserta didik pendidik profesional, maka kita juga menuntut kepada peserta didik atau mahasiswa. Karena nanti dari tuntutan yang 6 ini akan dampak pada pembelajaran oleh pendidik. Makanya pendidik minimal menguasai 4 keterampilan tadi. Jadi mahasiswa juga dia harus punya kemampuan untuk berpikir kritis, punya kemampuan untuk merumuskan dan memecahkan masalah, punya kreativitas dan inovasi, punya kemampuan mengembangkan ICT, punya kemampuan berkomunikasi, punya kemampuan menggunakan lebih dari 1 bahasa. Ya. Tapi yang dimaksud lebih dari 1 bahasa itu Bapak dan Ibu, salah satunya itu adalah bahasa asing, bahasa Inggris. Jadi multibahasa itu bukan berarti punya kemampuan lebih dari 1 bahasa, misalnya 1 bahasa Indonesia, yang kedua bahasa Sunda. Ya, bukan itu. Ya, 1 bahasa Indonesia, yang kedua bahasa Batak, misalnya Ibu Rika di Sumatera Utara juga enggak, bukan begitu. Ya, yang dimaksud di sini multibahasa itu ada 1 bahasa yang sifatnya internasional. Karena apa? Untuk kehidupan global gitu. Itu maksudnya begitu. Ya. Bahkan kemampuan berbahasa ini Bapak dan Ibu bagi dunia bisnis ini sudah diolah sedemikian rupa sehingga dia akan rela mempelajari bahasa yang bukan dia sehari-hari tapi untuk kepentingan bisnis. Contoh, bagi Bapak dan Ibu yang sudah pergi ke Mekah misalnya, ya, bagi orang Islam yang sudah berhaji, jangan kaget kan di sana itu banyak pelayan-pelayan toko termasuk orang Arabnya sendiri, begitu lihat orang Indonesia langsung menawarkan dagangannya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Karena dia pengen terjalin komunikasi dengan baik. Inilah yang disebut politik dagang dengan menggunakan keterampilan bahasa. Nah, pergi lagi misalnya ke Madinah juga sama. Pergi lagi wisata di kawasan Asia Tenggara, ke Thailand, ke Malaysia, ke Singapura,
maka dia akan menawarkan barang dagangannya dengan menggunakan bahasa Indonesia, walaupun yang dia kuasai bahasa Indonesia standar untuk menawarkan barang, untuk tawar-menawar harga. Udah selesai. Ya, ini politik dagang. Nah, di kita kan kayaknya belum sampai ke situ. Ya. Kalau waktu zaman normal, saya misalnya lihat di Pasar Baru Bandung, itu kan dulu setiap Sabtu dan Selasa itu kan dari Malaysia, dari Singapura kan beramai-ramai berduyun-duyun ke Pasar Baru Kota Bandung untuk belanja, ya, untuk belanja dagangan, nanti dibawa ke Malaysia, Singapura, dicap Singapura, dicap Malaysia, yang belinya juga akhirnya orang Indonesia lagi dengan harga yang sudah berlipat. Ini politik dagang. Ya. Dia beli bahan di Indonesia, bawa ke negaranya, diolah, dicap sana, dijual, dibeli oleh orang Indonesia menjadi turis di sana dengan harga yang bisa 2-3 kali lipat. Inilah hukum bisnis, hukum ekonomi. Ya. Jadi ketika kemasan berubah, nah semua itu kan ini keterampilan ini harus kita tanamkan, makanya dikembangkan di dalam salah satu sistem di sekolah itu yang disebut dengan kewirausahaan. Ya. Seorang kepala sekolah itu, seorang manajerial itu harus mampu mengembangkan aspek kewirausahaan untuk mendidik anak-anak sehingga punya kemandirian. Gitu. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu, di dalam melaksanakan pendidikan, maka di sini seorang pendidik berprofesional itu punya di lingkaran pertama ini berbasis pengetahuan, berbasis pedagogik, berbasis kepemimpinan dan personal atau sikap personal yang baik. Ya. Oleh karena itu apa? Ini ada kemampuan dasar. Ya. Di dalam dunia pembelajaran itu kita kenal ada 8, ya, 8 kemampuan dasar. Ya, yang disebut dengan generic teaching skill. Nanti ada materinya Bapak dan Ibu, materi berikutnya. Di antara 8 keterampilan itu yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang dosen, ya, termasuk seorang guru, itu adalah keterampilan membuka pembelajaran. Keterampilan menutup pembelajaran. Keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil. Keterampilan memimpin diskusi kelompok sedang. Keterampilan memimpin diskusi kelas. Keterampilan menggunakan media pembelajaran. Keterampilan memvariasikan suara, media, metode. Jadi ternyata suara juga Bapak dan Ibu ada keterampilannya. Ketika kita mengajar, kapan suara kita ini keras? Kapan suara kita ini pelan? Bahkan kapan suara kita ini seperti berbisik kedengarannya, sehingga membuat siswa penasaran untuk menanyakan, untuk mempelajari apa yang disampaikan. Nah, 8 keterampilan itu harus terintegrasi dan melekat dalam semua pendidik profesional. Ya. Jadi ke-8 keterampilan yang tadi saya sebutkan ini harus melekat. Karena itu merupakan syarat mutlak sebetulnya kita menjadi dosen. Masa dosen nggak bisa ngajar misalnya? Masa dosen nggak bisa bertanya? Ada keterampilan bertanya itu. Salah satu contoh keterampilan bertanya itu, pertanyaan nggak disampaikan dulu, tapi nggak menunjuk mahasiswa dulu baru bertanya, tetapi sampaikan dulu pertanyaan, baru tawarkan kepada mahasiswa untuk siapa yang mampu menjawab. Nah, apa filosofinya? Kalau kita langsung menunjuk, ya misalnya nih di sini ada, kalau saya lihat ada berapa, 65 orang. Kemudian saya akan bertanya, maka saya sebut misalnya, coba Ibu Tisna Yanti perhatikan pertanyaan yang akan saya berikan. Nah, ketika saya menyebut nama Ibu Tisna, maka saya yakin yang lain, biar aja yang ditanya Ibu Tisna. Jadi tidak ikut berpikir. Kata Ibu Rika, biar aja lah, nggak apa-apa kok yang ditanya Ibu Tisna. Begitu juga kata Ibu Siti Saroni, biar aja yang ditanya kok tadi Ibu ini. Begitu juga Ibu Anggun dan lain-lain. Nah, kenapa? Karena dia nggak merasa disebut namanya. Nah, ada orang lain yang disebut namanya, biarin aja. Tapi coba kalau pertanyaannya disampaikan, perhatikan pertanyaan yang akan Ibu atau Bapak sampaikan. Kemudian disampaikan, bla 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 bla, semua mendengarkan dan semua ikut bertanggung jawab untuk menjawab itu, berpikir. Ya, bahkan dari situ kemudian timbul bisik-bisik tetangga. Artinya apa? Seorang mahasiswa ke tetangganya, kamu ngerti nggak apa yang dimaksud? Kamu ngerti nggak?
sampai ke belakang. Kamu ngerti nggak? Inilah sudah terjadi proses pertanyaan akibat dosen menyampaikan pertanyaan secara terbuka, bukan menunjuk orang. Nah, ini ada kebiasaan yang kurang bagus, Bapak dan Ibu. Ya. Pengalaman saya waktu SMA, kelas 2 SMA, kalau sekarang kelas 11, ya, ada seorang guru bahasa Inggris begitu senang dengan saya. Setiap hari dia ngasih PR ke kelas itu, dan ketika dia masuk pasti untuk nomor 1 itu untuk saya jawab. Ada positifnya. Positifnya apa? Saya akan selalu berusaha untuk menjawab pertanyaan nomor 1 dengan cara apapun. Ya, saat terakhirnya kan nyontek ke teman. Ya. Jadi begitu guru di lapangan itu saya udah dirangkul, siapkan jawaban nomor 1. Ya. Nomor 2 sampai nomor 9, 10 saya nggak pernah ditanya. Apa akibatnya? Saya nggak pernah serius mengerjakan nomor 2 sampai ini. Begitu juga tidak pernah mempersiapkan nomor 2 sampai 10 itu untuk saya jawab di kelas. Karena itu bukan bagian saya. Nah ini tapi lebih banyak jeleknya. Kenapa? Karena mematikan kreativitas. Mematikan kreatif. Karena jadi ketika kita bertanya segala macam sampaikanlah secara random, secara acak. Ya. Jangan nunjuk si A terus-terusan. Acak aja. Biar semua ikut berpikir, biar semua sama-sama mari kita membangun kelas ini menjadi kelas yang kreatif. Ya. Kelas yang inovatif. Bahasa saya itu selanjutnya akan menjadi kelas yang demokratis. Jadikanlah kelas itu sebagai laboratorium demokrasi. Setiap orang silakan berlatih berbicara sesuai dengan bidang masing-masing. Jadi kalau kelasnya tadi Bu Rika itu silakan diskusikan secara ramai di kelas itu berkaitan dengan sastra dan kebahasaan dan sastra bahasa Indonesia. Diskusi. Kalau kelas yang lain keperawatan silakan bicarakan, ya. Diskusikan bagaimana cara menjadi perawat yang baik dan sebagainya, silakan ramai dibicarakan di kelas. Ya. Saya nggak kebayang itu. Saya pernah menulis satu tulisan, kalau saja setiap guru, setiap dosen bisa menjadikan kelasnya sebagai laboratorium demokrasi, maka tidak akan ada yang namanya saling menghujat. Tidak akan ada yang namanya saling mencaci maki. Karena setiap omongan itu didasari oleh saling menghormati, saling apa. Dan Bapak Ibu tahu bahwa jumlah siswa itu, siswa SD sampai SMA aja, itu lebih dari 5 juta. Ditambah dengan perguruan tinggi, taruhlah ada 7 juta. Berarti setiap sekian tahun bisa menghasilkan 7 juta SDM yang punya modal dasar untuk menjadi demokrat sejati. Maaf, demokrat bukan nama partai di sini. Tapi demokrat julukan pada orang yang bisa mengembangkan sikap-sikap demokrasi dalam hidup dan kehidupannya. Nah, bahkan ada salah satu pemikiran di demokrasi itu yang paling ekstrim, bahwa demokrasi itu adalah melaksanakan apa yang tidak kita senangi. Bayangkan Bapak dan Ibu. Demokrasi itu katanya melaksanakan apa yang tidak kita senangi. Ini kan sesuatu yang cobaan yang sangat berat. Ya. Bagi orang yang nggak senang bakso, tiba-tiba suruh makan bakso. Ya. Misalnya Ibu Siti suruh makan bakso, kalau Ibu Siti bukan tidak senang ya, malah nambah kan bakso, senang bakso kalau Ibu kan gitu. Nah, bayangkan demokrasi itu. Jadi inilah hal-hal yang ini. Nah kita lihat sedikit. Seorang pendidik harus memiliki kemampuan dasar tadi. Yang pertama adalah kemampuan profesional, pendidik profesional. Yaitu basis pengetahuan. Seorang dosen, seorang pendidik itu harus memahami ya, berbagai teori belajar dan bagaimana cara mengimplementasikan teori belajar itu ke dalam kurikulum. Teori belajar paling tidak yang sederhana, kita misalnya ada teori belajar behavioristik, ya, yaitu teori belajar yang berbasis kepada stimulus respon. Itu mudahnya begitu. Jadi seorang dosen ini bagaimana di dalam menyajikan perkuliahan itu bisa menjadi stimulus bagi mahasiswanya sehingga memotivasi mahasiswa, merespon mahasiswa untuk belajar lebih dalam. Seperti sederhana kan, stimulus, respon, tapi sangat penting. Bagaimana kita sebagai seorang pendidik, seorang dosen bisa menstimulus mahasiswa sehingga mahasiswa tergugah untuk belajar lebih jauh. Seorang dosen juga harus bisa menumbuhkan dengan cara menunjukkan misalnya materi-materi, bagian-bagian yang ada di dalam literasi. Ya. Kemudian ada teori belajar konstruktivisme, yaitu bagaimana seorang dosen bisa menumbuhkan
kepada mahasiswanya untuk bisa merumuskan pengetahuan secara mandiri. Jadi tidak hanya mengandalkan kepada dosennya, tapi dia berbekal pengalamannya, berbekal hasil observasi, akhirnya dia mengatakan bahwa yang dimaksud dengan gejala ekonomi itu adalah bla 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 bla. Nah, yang dimaksud dengan gejala COVID-19 itu ini. Mungkin pemerintah sudah memberikan indikator, tapi dia pengalaman langsung, melihat tetangganya, melihat kawannya, melihat teman mungkin di kampusnya. Oh, ternyata tidak semua apa yang dikatakan oleh Satgas COVID itu ada di sini, mesti ada ini. Ya. Walaupun kalau belum dibakukan kan akhirnya kita bingung. Ya. Bapak dan Ibu kan sering membaca, hati-hati kalau ada gejala ini, hati-hati ini, akhirnya bingung. Makanya kalau banyak begitu saya lebih baik nggak usah baca lah karena bingung kan gitu. Ya, kita ikuti saja apa yang ini. Salah satu indikatornya suhu badan, dan salah satunya kan gitu. Walaupun Bapak dan Ibu juga tahu sebelum masuk COVID juga ketika suhu badan panas ya itu ada penyakit kan gitu. Nah itu aja. Jadi bukan tidak boleh cemas gitu, bukan. Tapi kita teliti dulu, kita kritis dulu. Ya, kita berpikir kritis dulu. Ya. Kenapa? Untuk apa? Kan gitu. Kemudian ada juga teori belajar humanisme. Jadi artinya kita mempraktikkan nilai-nilai kemanusiaan, Bapak dan Ibu. Ini ada satu contoh yang sangat nyeleneh, ya. Sepertinya ini adalah tidak benar, tapi ketika kita pikir jadi benar, Bapak dan Ibu. Jadi salah satu implementasi katanya teori belajar humanis itu kalau kita melakukan ujian, apakah itu UTS ataupun UAS, kemudian soalnya berbentuk uraian, ada mahasiswa nyontek, itu biarkan katanya. Karena nyontek itu bagian dari belajar. Coba bener nggak Bapak? Bayangkan, nyontek bagian dari belajar. Saya awalnya protes. Yang namanya nyontek tetap nggak jujur. Yang namanya nyontek tetap tidak sesuai dengan karakter yang dikembangkan. Tapi ketika direnung, benar juga Bapak dan Ibu. Nih, perhatikan. Saya mungkin bisa memberikan contoh yang dimaksud nyontek bagian belajar. Saya sedang mengerjakan soal nomor 5. Karena saya nggak bisa, saya termaksa lirik ke kanan. Lihat. Oh, jawaban teman begini. Saya tulis kecil, ini inti apa? Masih penasaran, lihat lagi ke kiri. Oh, beda ya. Tulis lagi. Penasaran, masih lihat ke belakang. Ada 3 poin. Nah, bagi mahasiswa yang kreatif, ketiga poin itu kemudian dia olah. Dengan pikirannya sendiri, dengan dilengkapi contoh argumen sendiri, akhirnya bisa rumuskan kalimat yang jauh lebih hebat daripada yang sebelah kanan, kiri maupun belakang. Ini yang dimaksud bahwa nyontek itu bagian dari belajar. Bukan sekedar memindahkan jawaban temannya. Kalau itu namanya bukan kreatif, tapi pasif. Tapi dia olah betul. Dia olah betul dengan pemikiran-pemikiran kritisnya, dengan pikiran-pikiran inovatifnya sehingga menghasilkan sesuatu yang jauh lebih bagus daripada itu. Tapi itu dengan catatan hanya untuk soal uraian. Kalau soalnya pilihan tentu nggak bisa. Lihat jawaban kanan A, yang kiri C, belakang D. Wah kalau gitu yang betul adalah ACD. Nah, nggak bisa begitu, Bapak dan Ibu ya. Jadi ini yang dimaksud aktif kreatif itu. Makanya kan Bapak dan Ibu, kalau yang saya alami di S2, di S3 itu hampir nggak pernah ada soal ujian itu yang dikerjakan langsung di kelas. Pada umumnya soal ujian itu dibawa ke rumah take home exam. Tapi sebelum itu mahasiswa diberikan silakan diskusikan untuk jawaban nomor 1. Silakan diskusikan untuk jawaban nomor 2 sampai nomor 5 misalnya. Kemudian apa intinya? Tek-tek silakan kembangkan dengan pemikiran Anda. Bukan jawabannya yang sama, bukan, tapi idenya sama, pengembangan yang berbeda. Ya. Jadi itu Bapak dan Ibu yang dimaksud dengan kerjasama itu untuk memecahkan masalah itu silakan apa intinya kembangkan dengan pemikiran sendiri. Makanya kadang-kadang kalau soalnya dibawa ke rumah itu satu nomor bisa 20 halaman jawabannya itu. Ya. Saya kira bagi Bapak dan Ibu mungkin sudah pernah mengalami waktu menempuh di S2 ataupun di S3. Ya. Itu. Jadi ini. Kemudian pendidik juga katanya mencari pengetahuan baru, itu udah jelas. Ya. Jangan sampai pendidik itu pasif, walaupun kita harus akui kadang-kadang kita kalah oleh mahasiswa. Ya. Kadang-kadang mahasiswa menyalip kita tentang apa yang akan kita sampaikan. Wajar, dan nggak apa-apa. Jangan sedih. Karena sekarang ini ya, ada pergeseran pembelajaran dari teaching menjadi learning. Ya. Dari mengajar menjadi belajar. Jadi kita selain mengajar di kelas itu, kita juga belajar dari mahasiswa. Apalagi kalau mahasiswa melaksanakan diskusi, banyak ilmu yang kita serap.
Makanya tolong Bapak dan Ibu kalau si mahasiswa diskusi cermati baik-baik. Jangan misalnya mahasiswa diskusi, kita dosen karena mentang-mentang mahasiswa sedang aktif, kitanya juga aktif main game. Nah, kitanya aktif misalnya baca koran. Atau kitanya aktif misalnya ini, silakan diskusi teruskan, nanti dicatat yang nanya, dicatat yang menjawab segala macam ya, Bapak mau ke kantor dulu. Ke kantor aja. Ya, sampai selesai mata kuliah itu jamnya. Begitu selesai di WA ketua kelas, tolong hasil diskusi bawa ke sini, bukan itu. Karena ketika diskusi, kita dosen itu berperan sebagai fasilitator, ya, sebagai narasumber. Ya. Jadi itu memfasilitasi pelaksanaan diskusi itu. Sekaligus kita jadi narasumber ketika ada persoalan-persoalan yang tidak bisa dipecahkan oleh mahasiswa. Kemudian pendidik harus memahami kebutuhan peserta didik. Ya, jelas ini ya. Karena ini nanti kepentingannya sekali lagi, kenapa ini harus ini? Karena nanti di dalam merumuskan itu. Kemampuan pedagogik, kepemimpinan juga harus dimiliki, jelas. Ya. Sikap jujur dan adil. Nah, ini bumbunya Bapak dan Ibu nanti. Nah, apa yang akan diberikan untuk peserta didik dalam menghadapi persaingan abad 21? Nah, maka kita di dalam merumuskan kompetensi dan CPL itu harus memperhatikan ketiga poin ini yang menjadi kebijakan kementerian. Pertama, setiap kita mengajar materi apapun, prodi apapun, jangan lupa itu harus menanamkan nilai-nilai karakter. Ya. Karakter apa yang harus ditanamkan ke mahasiswa? Sesuai dengan materi yang kita sampaikan. Ketika itu dari prodi matematik, maka paling tidak kita harus tanamkan karakter jujur. Ya, karakter disiplin. Ya. Jadi jangan coba-coba mempermainkan angka. Ya. Kemudian kompetensi apalagi yang dikembangkan, yaitu kompetensi pengetahuan, keterampilan, sikap, tiga-tiganya harus seimbang. Kemudian literasi, ya, literasi itu bacaan, apa itu yang berkaitan dengan bahasa, ekonomi, teknologi, digitalisasi, ataupun kewarganegaraan dan lain-lain. Jadi ini yang harus kita tanamkan melalui rumusan-rumusan kompetensi dan CP yang kita susun di RPS. Ya. Nah, tentu saja Bapak dan Ibu, ada yang minta secara implisit, ada juga yang dimintanya secara eksplisit. Tapi pada dasarnya ketiga poin ini harus menjadi satu kesadaran yang kita tanamkan. Apapun sekali lagi, ya, apa namanya prodinya. Kalau Ibu Rika prodinya itu tadi adalah bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan apa itu nilai karakter yang muncul itu banyak. Misalnya nasionalisme. Ya, salah satu ciri nasionalisme itu kan misalnya harus bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Ya, cinta tanah air, banyak itu di Ibu. Begitu juga yang lain nanti. Ya. Nah, itu karena saya sudah gitu. Kemudian berikutnya yang harus ini kan, nah ini pendidik dan pendidikan supaya kita ini bisa menghasilkan bermutu, pendidikan yang bermutu, maka hati-hati di dalam merumuskan itu juga tolong perhatikan ini yang nanti akan terprogram di sini, ya, akan terlaksana di sini, bahwa mengajar itu ya harus juga bisa memberikan contoh, memberikan ilustrasi, mendemonstrasikan, bahkan menjadi inspirasi bagi anak didik kita. Saya agak ini sedikit ya. Kemudian Bapak dan Ibu, ini yang penting juga ketika kita merumuskan apa namanya kompetensi dan capaian pembelajaran itu, tetap karena yang jadi acuan itu abad 21, maka abad 21 itu ada 1, 2, 3, 4, ada 5 ciri. Pertama, bahwa di abad 21 ini informasi begitu mudah tersedia. Dimanapun, kapanpun itu mudah tersedia informasi ini. Ya. Sehingga model pembelajaran yang harus dikembangkan itu adalah bagaimana peserta didik itu mencari tahu, ya, bukan diberitahu. Nah, kalau kita masuk menggunakan kuliah itu dengan ceramah saja, itu artinya diberitahu. Ya, dari mulai berdiri di depan kelas sampai wakil ceramah terus 100 menit. Waduh, saya nggak kebayang itu capeknya. Ngajar 3 mata kuliah 1 hari, artinya 300 menit. Ngomong terus di depan kelas. Begitu sampai di rumah habis tuh udah tenaga. Maka gunakanlah ini untuk didiskusikan. Dia mahasiswa akan mencari tahu melalui apa? Melalui bacaan literasi, melalui kegiatan lapangan observasi, melalui ngobrol dengan temannya dan sebagainya.
Kemudian komputasi, lebih cepat memakai mesin. Ya. Artinya apa? Model pembelajaran yang dikembangkan harus mampu merumuskan keterampilan menanya, bukan sekedar menyelesaikan persoalan. Kemudian otomasi, yaitu untuk melatih berpikir analitis, ya, pengambilan bukan berpikir sekedar merumuskan itu. Kemudian komunikasi, yaitu untuk menjalin kerjasama dan kolaborasi juga, ini artinya bersama dalam pembelajaran. Ya. Kemudian yang terakhir cirinya itu alternatif pembelajaran, sumbernya ini bisa di mana-mana, maka di sini guru atau dosen bukan satu-satunya sumber belajar. Nah, anak itu silakan cari sumber belajar, cari materi itu apakah di buku, di modul, di online dan sebagainya. Kemudian belajar tidak harus di kelas. Maka itulah satu SKS itu dilengkapi misalnya dengan praktikum, dengan tugas terstruktur, dengan tatap muka 50 menit per SKS. Kemudian mahasiswa dapat belajar lebih dahulu, jelas. Bisa lebih dulu daripada dosen. Karena mahasiswa punya waktu lebih banyak. Sedangkan dosen biasanya waktunya kurang karena ngajarnya banyak. Ya, sehingga waktunya habis. Maka mahasiswa kreatif. Karena ngajarnya banyak kan capek sampai rumah. Boro-boro nyari sumber, baca buku. Kemudian dosen berperan sebagai tutor. Proses pembelajaran berubah dari teaching and learning menjadi learning and tutoring atau learning and fasilitator. Jadi itu, kita harus berubah diri kita ini. Dari biasanya mengajar 100 menit, sekarang coba waktunya kita range, kita bagi kapan kita melakukan informasi selama, kapan kita mengajak diskusi, kapan kita mengajak memecahkan masalah, kapan kita mengajak menemukan sesuatu kepada mahasiswa sesuai dengan kajian masing-masing mata kuliah yang kita ajarkan. Ya. Sehingga itu akan menjadi modal bagi mahasiswa. Ya. Karena bagaimanapun di dalam pembelajaran model baru ini, ya kita harus berpusat kepada mahasiswa, student center. Ya. Kita juga harus menggunakan banyak media. Ya. Kita juga harus mengembangkan kerjasama. Ya. Kita juga harus menggunakan berbagai informasi. Dan kita juga harus mengembangkan cara berpikir yang kritis. Nah, Bapak dan Ibu, selanjutnya kita bisa lihat kalau kita ngajar seperti begini, ya, misalnya hanya menyampaikan materi dengan kita di depan kelas, kemudian sekali-kali bertanya, nah tentu ini kurang mengembangkan berpikir kreatif. Pak, selama ini saya tanya beliau, tidak apa-apa, mari kita rubah sedikit demi sedikit. Mari kita perbaiki sedikit demi sedikit. Tidak ujug-ujug, ya. Tidak langsung, pasti ada proses, kan gitu. Nah, ini masih mulai lebih bagus dengan duduknya begini. Ini lebih bagus lagi, kan gitu. Ini lebih bagus lagi, kan gitu. Ini hanya contoh-contoh itu, ya, Bapak dan Ibu. Kemudian, nah, selanjutnya masih ada beberapa waktu karena saya kan jam 1 ya, jam 1 itu berarti sampai jam 3, nanti setengah jam tanya jawab sesuai dengan panduannya. Hierarki capaian pembelajaran. Ya, artinya hierarki kita di dalam menyusun CPL. CPL itu untuk apa dan kapan kita susun, maka kita harus lihat hierarkinya. Pertama ini capaian pembelajaran lulusan. Ya, jadi CPL. Nah, tentu saja capaian pembelajaran lulusan ini kan karena tidak ada universitas itu membuka prodi yang sifatnya general satu universitas, maka lulusan itu disampaikan melalui prodi-prodi di dalam prodi-prodi dan mata kuliahnya. Ya. Jadi artinya lulusan capaian pembelajaran ini atau capaian pembelajaran lulusan ini dibebankan pada intinya itu pada mata kuliah, kemudian pada prodi, gitu ya. Itu, ya. Kemudian turun kedua yaitu capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi ada capaian pembelajaran yang sifatnya lulusan. Jadi kalau misalnya prodi ekonomi pembangunan itu apa capaian pembelajaran lulusannya? Kemudian nanti ada mata kuliah di bawahnya, maka setiap mata kuliah itu akan mengembangkan capaian pembelajaran masing-masing. Bahkan nanti ada juga yang disebut dengan sub mata kuliah atau kalau dalam prakteknya itu ada bahan ajar, ya. Maka di situ sampai nanti betul-betul tujuan yang sifatnya spesifik.
Ya. Ini sering disebut indikator. Kalau istilah dulu itu tujuan instruksional khusus atau tujuan pembelajaran khusus. Ya. Yang tentu saja nanti di dalam merumuskan itu ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, rumusan capaian pembelajaran lulusan itu meliputi 3 ranah, ya, dan ranah keterampilan dibagi 2. Yaitu yang pertama, ranah sikap. Tercantum dalam lampiran Permenristek Dikti nomor 44 tahun 2015. Artinya apa? Setiap perguruan tinggi dalam mengembangkan kurikulumnya ini tinggal memindahkan untuk rumusan CPL sikap. Sudah ada, sudah dibuatin oleh negara melalui Kementerian Pendidikan. Kemudian pengetahuan, ini kosong. Ya. Kemudian keterampilan khusus. Nah, ini keterangannya. Bahwa untuk pengetahuan dan keterampilan khusus, ini disusun bisa oleh forum program studi sejenis. Nah, atau nama lain yang setara. Atau pengelola program studi. Dalam hal ini tidak memiliki forum program studi sejenis. Ini maksudnya begini, Bapak dan Ibu. Ketika kita merumuskan CP, aspek pengetahuan, maka untuk pengetahuan ini disusun oleh prodi yang bersangkutan. Kalau nama prodi itu misalnya yang tadi prodi Bahasa dan Sastra, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, maka disusun oleh tim dosen yang ada di prodi itu. Lebih diutamakan sebetulnya disusun oleh asosiasi dosen pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Dan itu bisa berlaku untuk nasional nanti. Tinggal nanti ada perimbangan bahwa yang nasional itu misalnya 60%, yang 40%-nya diserahkan ke masing-masing perguruan tinggi atau prodi untuk mengembangkan muatan lokalnya. Saya kira semua paham. Nah, yang umum ini tercantum juga dalam lampiran dikti. Jadi, tugas dari prodi ini di dalam merumuskan capaian pembelajaran prodi itu hanya pada aspek pengetahuan dan keterampilan khusus. Ini pun kalau kita punya asosiasi, misalnya asosiasi dosen perawat seluruh Indonesia. Nah, maka di organisasi itu bagi yang kalau organisasi sudah mampu, silakan disusun di situ. Asosiasi dosen matematik Indonesia, asosiasi dosen pendidikan matematik Indonesia, dan sebagainya. Nah, namun demikian Bapak dan Ibu, ketika kita mengembangkan aspek sikap, aspek keterampilan umum, ini boleh ditambah di sini. Ditambah dari mana? Dari yang dikembangkan oleh prodi. Kan bisa jadi, misalnya kalau di Bandung itu ada perguruan tinggi Pasundan. Oh, saya perlu nitip ini sebagai lembaga Pasundan. Dia cantumkan di sini 1 atau 2 tujuan. Di sini juga demikian. Oh, ini saya perguruan tinggi Muhammadiyah, cantumkan, silakan. Yang NU silakan. Atau ciri khas keagamaan yang lain, ciri khas kedaerahan yang silakan ditambahkan di sini. Nah, jadi ini sifatnya tertutup tapi terbuka. Artinya apa? Tertutup itu 1 sampai 10 given dari nasional, yang 2, yang 3, yang 1 nomor silakan kembangkan. Gitu. Kalau pengetahuan terbuka, betul-betul terbuka ini. Artinya nggak ada sama sekali, ini harus disusun oleh prodi yang masing-masing prodinya. Ini contoh, Bapak dan Ibu. Saya nggak mau ngambil contoh yang lain, tapi ngambil contoh yang tahu. Ya. Rumusan capaian pembelajaran lulusan ini saya ambil dari program studi pendidikan ilmu pengetahuan sosial di UPI. Ya. Nah, S1 ini artinya sikap. S itu sikap. 1 sampai 10. Rumusan sikap ke-1, ke-2, ke-3 sampai ke-10 ini sudah ada di Permenristek Dikti, tinggal ngambil. Nah, kemudian prodi menambahkan dari UPI 2 nomor S11 dan S12. Yaitu yang berkaitan dengan bagaimana seorang pendidik itu memahami dirinya secara utuh sebagai calon pendidik. Kemudian yang kedua, mengembangkan sikap silih asi, silih asa, silih asuh dalam lingkungan kerja. Ini kan filosofi Jawa Barat. Jadi dipadukan. Maka jadi 12, yang 10 ini sudah given, diambil dari kementerian, dari lampiran Permendikbud Dikti, yang 2 ditambahkan. Bagaimana Pak kalau nggak mau nambahkan? Nggak apa-apa. Ini sifatnya bebas. Tapi usahakan jangan dikurangi.
karena nggak ada ketentuan nggak boleh dikurangi kan, jangan dikurangi, tapi artinya minimal sampai sini. Yang dua ini boleh ada, boleh tidak. Tentu rumusannya juga beda, tergantung dari ciri khas lembaga di mana kita berada. Nah, yang berikutnya untuk aspek pengetahuan, ini P, ini pengetahuan 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa dikasih tanda merah? Karena ini adalah murni dikembangkan oleh Prodi. Siapa Prodi? Itu ada tim pengembang kurikulum di Prodi. Tentu bukan sendiri, tapi di Prodi itu kembangkan. Maka lahirlah ada 5 tujuan ini, 5 CPR. Kemudian yang keterampilan, ini biru. Ini tinggal ngambil yang sifatnya umum itu dari Permendikti, Ristek Dikti. Tinggal mindahkan. Nggak ada tanda merah, artinya ini tidak ditambah. Pure diambil dari lampiran Permendikti Dikti. Kemudian ini yang khususnya, ini merah semua. Karena apa? Karena ini dikembangkan oleh Prodi sendiri. Jadi dari 4 komponen itu Bapak dan Ibu bisa lihat ada 2 yang dikembangkan oleh Prodi atau oleh asosiasi Prodi, 2 itu tinggal ngambil dari lampiran Permen Ristek Dikti nomor 44 2015. Saya kira ini kalau kurang paham nanti kita diskusikan. Nah, Bapak dan Ibu, nah sementara kalau istilah yang dulu ini ada tujuan, tapi udah kita gunakan yang itu aja, yang capaian pembelajaran itu, ya. Kemudian saya sedikit lagi. Nah, ini Bapak dan Ibu bahwa taksonomi tujuan atau CPN itu ada tadi kognitif, psikomotor. Kognitif itu berkaitan dengan perilaku yang menekankan intelektual, seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Sedangkan afektif domain itu adalah perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi, sedangkan psikomotor itu perilaku yang sifatnya motorik. Nah, nanti dari sini diterjemahkan masing-masing kognitif juga ini ada hierarkinya, ya. Dari mulai level rendah itu ada 3 hierarki, yaitu mengingat, memahami, mengaplikasikan. Kemudian level tingginya berkreasi, mengevaluasi, dan menganalisis. Jadi kalau yang tadi Bapak dan Ibu cermati uraian tentang keterampilan abad 21 baik pada guru maupun baik pada dosen maupun pada mahasiswa, maka yang digunakan ini level tinggi. Nah, nanti istilahnya itu ada yang disebut dengan HOT, pakai S, ya, HOT. Jadi High Order Thinking Skill, bukan hot. Kalau hot itu waduh nanti bahaya, bisa panas itu. Apalagi ditambah hot dog, ya, anjing panas. Bukan ya. Tapi maksud saya di ini karena hot dengan hot itu beda. Nanti di sini ada tulisan yang salah supaya inikan. Nah ini saya kira tidak usah saya inikan. Saya langsung. Nah ini yang dimaksud bukan hot, ini salah. Mestinya pakai S ini. Hot sama dengan ini. Jadi hot itu ada di level 4, 5, 6. Sedangkan lot itu ada di level 1, 2, 3. Contoh yang konkret. Misalnya Lodz, ibu kota provinsi Jawa Barat adalah titik-titik. Gampang kan jawabannya, hanya satu kata. Nggak mungkin orang menjawab Jakarta. Pasti akan jawab Bandung, kalau yang tahu. Nah, kemudian memahami lebih tinggi. Mengapa Bandung dijadikan ibu kota provinsi Jawa Barat? Nah itu. Kita akan coba kalian observasi ada apa saja di ibu kota provinsi Jawa Barat. Menganalisis, ya, faktor-faktor apa yang menyebabkan Bandung dijadikan ibu kota Jawa Barat. Mengevaluasi, masih cocokkah sampai sekarang ini bahwa Bandung dijadikan ibu kota Jawa Barat. Kemudian kalau kalian punya pendapat lain, silakan tuliskan dalam sebuah kertas kerja 2-3 halaman, ya. Kira-kira apa alternatif yang Anda lakukan, yang Anda usulkan. Ini mencipta melalui ide-ide. Jadi ini yang disebut dengan pemikiran-pemikiran yang sifatnya hot lot. Nah, Bapak dan Ibu ada juga ini para ahli yang membaginya menjadi 3. Lot, mod, dan hot. Tapi yang hot tetap 3. Cuma yang tadi yang dari lot itu dibagi 2. Kalau yang rendah itu hanya cukup C1, C2, sedangkan yang sedang ini C3. Ya. Tapi saya percaya dalam lingkungan mahasiswa nggak akan ada dosen yang menyampaikan pembelajaran di tingkat rendah. Nggak ada.
Minimal itu di sini, sedang di sini, minimal sudah mengaplikasikan. Bahkan kebanyakan ada di sini. Walaupun tidak sedikit juga yang memahami. Lihat aja, kalau Bapak dan Ibu ngasih soal ujian, bunyinya jelaskan. Itu artinya masih di sini. Ya? Soal ujian yang bunyinya jelaskan. Itu artinya di sini hanya tingkat pemahaman. Tapi nanti Bapak Ibu juga lihat ada jelaskan dalam arti analisis. Ada. Tergantung nanti rumusan kalimat yang kita kembangkan. Jelaskan mengapa pemerintah bertekad memindahkan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Tengah. Nah, kenapa? Kok ini masuk pemikiran tingkat tinggi? Karena untuk menjawab soal itu harus dilihat dari berbagai aspek. Dari mulai geografis, politis, sejarahnya, kemudian ekonominya, pendidikan, dan sebagainya. Ya. Ini contoh, ya, contoh. Nah, Bapak dan Ibu, ini saya kira yang umum. Nanti materi ini akan saya, kalau Bapak dan Ibu merasa memerlukan, akan saya kirimkan ke tadi Ibu ke panitia. Kemudian nanti Bapak dan Ibu akan mendapatkan dari panitia. Untuk selanjutnya masih ada waktu kurang lebih 25 menit. Mari kita berdiskusi atau mengklarifikasi atau menukar pendapat. Silakan Bapak dan Ibu, ya. Supaya ini ada aktivitas juga dari Bapak dan Ibu. Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dada. Wilujeng Tepang di online. Pak, mau bertanya. Saya dari SIE Inaba mengajar di Prodi Akuntansi, Akuntansi Biaya, dan Akuntansi Manajemen. Di KK, di keterampilan khusus saya menulis mampu berkontribusi dalam tim untuk menyusun laporan keuangan dan non-keuangan entitas atau divisinya gitu di perusahaan masing-masing sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, seperti mungkin teman-teman dosen yang lain tahu, karakteristik dasar dari anak-anak akuntansi ini ingin menonjol sendiri-sendiri gitu Pak. Padahal saya di kelas sudah berusaha memotivasi dan mengembangkan metode pembelajaran dengan diskusi kelas gitu ya, konferensi dan sebagainya. Tetapi karena karakter dasar itu gitu ya Pak, jadi hoyongna teh menonjol sendiri-sendiri gitu. Padahal di saat ini diperlukan, karena kebetulan saya juga pebisnis, diperlukan memang kerjasama tim yang dan kolaborasi yang baik dan efisien untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Pertanyaan saya, mungkin ada rekan-rekan atau Bapak dapat memberikan saran, masukan kepada saya untuk mengembangkan lagi metode pembelajaran yang bisa membangkitkan anak-anak akuntansi di kelas kami untuk bisa lebih berkolaborasi dengan tim yang lainnya. Gitu Pak, terima kasih. Oke, saya langsung aja Bu Erna ya. Silakan Bapak dan Ibu, ada yang mau memberikan masukan? Saya serahkan dulu. Boleh saya Pak? Itu ada istilah pedagogi Pak ya? Ya. Ada istilah pedagogi. Nah kalau yang saya tahu itu, pedagogi itu kan satu arah Pak ya. Kayak murid, kayak guru terhadap murid gitu ya. Nah lawannya itu kan andragogi Pak. Boleh enggak yang dikeluhkan Bu Neneng itu coba dirubah metode pembelajarannya dari metode pedagogi Pak menjadi andragogi, karena kalau andragogi itu sifatnya diskusi Pak, jadi 50% antara dosen dan mahasiswa gitu. Kalau pedagogi kan kita harus nurut Pak ya, jadi apa yang dikatakan oleh dosen mahasiswanya kan harus ikut, biasanya kan itu. Jadi boleh enggak sebetulnya kalau metode pembelajaran di kelas untuk mahasiswa kita menggunakan metode andragogi Pak, bukan pedagogi gitu. Jadi bertanya dan ngasih masukan gitu Pak Dr. Dadang. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih ada satu orang lagi mau pendapat? Atau kalau belum ada supaya nggak lupa ya. Tadi di salah satu slide Bapak dan Ibu bisa cermati, ada yang berbunyi bahwa seorang pendidik itu harus memiliki kemampuan pedagogi. Apa pedagogik itu? Pedagogik dalam arti yang
luas, sesungguhnya itu bukan sekedar interaksi dua arah, tapi interaksi multi arah. Ya, harus mengembangkan berpikir kritis. Nah, kalau andragogik itu memang itu adalah diskusi, tapi lebih ditujukan kepada pendidikan yang dilakukan kepada orang dewasa. Ya, seperti saya, misalnya kalau tatap muka langsung dengan Bapak dan Ibu, ini adalah harus menggunakan pendekatan andragogik. Ya, tidak ceramah tok gitu, tapi harus diskusi, harus tukar pendapat segala macam. Nah, Bu Neneng, oleh karena itu Bu, tadi Ibu mengungkapkan salah satu ciri mahasiswa akuntansi itu katanya egoisnya, individualnya bisa lebih menonjol. Maka Ibu harus banyak menggunakan metode-metode yang lebih membangkitkan kerjasama. Misalnya, ini ya, bukan sekedar begitu, ada yang disebut dengan project based learning. Ya, project itu artinya bagaimana Ibu sebagai dosen menyusun, merancang kegiatan-kegiatan yang melibatkan lebih dari satu orang dalam satu kelompoknya. Atau paling tidak problem based learning yang dilakukan dengan menggunakan diskusi. Ya, yang di situ artinya harus nyadar bahwa anak itu harus di sini bekerja sama untuk memecahkan sebuah masalah. Oleh karena itu tadi Ibu katakan di awal itu berkontribusi, betul berkontribusi Bu ya, dalam katakanlah pengambilan keputusan apa. Sekarang kita rubah Bu, berkolaborasi. Ya, karena kontribusi dengan kolaborasi itu punya makna yang berbeda. Jadi kalau berkontribusi itu bahwa apa yang kita lakukan mudah-mudahan bisa berguna lah gitu ya, artinya dipakai. Tapi kalau kolaborasi itu aktif betul, dia bersama-sama ikut merumuskan apa yang akan menjadi kebijaksanaan, yaitu melalui tadi penggunaan problem based learning, project based learning, ya, atau apalah model lain gitu. Tadi Ibu sudah tahu saya menggunakan Ibu dengan berusaha menggunakan model-model yang mengaktifkan mahasiswa, tidak menggunakan ceramah melulu. Ya. Jadi Pak Aris, kalau ceramah melulu itu kan ini yang disebut dengan pedagogik yang konvensional itu yang begitu Pak. Jadi ngajar itu masa bodoh, mahasiswa mau aktif, mau enggak, mau nerima, mau enggak, yang penting saya datang ke kelas, saya menyampaikan materi, kemudian 100 menit, paling banyak sampai 90 menit, 10 menit, silakan anak saudara ada yang mau tanya enggak. Nah, apalagi kalau diteruskan begini, kalau nggak tanya, Ibu akhiri, wah pasti nggak akan ada yang nanya itu. Iya. Jangankan 10 menit, 30 menit saja. Misalnya disisakan waktu. Nah, sekarang Ibu sisakan, Bapak sisakan 30 menit untuk mari berdialog dengan Bapak, dengan Ibu. Kalau tidak ada yang nanya, tidak ada yang mau dialog, berarti Ibu, Bapak selesai kuliah. Insya Allah nggak akan ada yang nanya. Karena mereka buru-buru akan pulang. Makanya jangan suka dipancing, diteruskan dengan kata-kata itu. Coba kan sekarang di Pare 2. Silakan sekarang ada waktu 30 menit kita diskusikan tentang ini. Nah, kalau tidak ada dari saudara, maka Ibu akan kasih masalah, Bapak akan kasihkan masalah yang akan kita diskusikan bareng. Kan gitu. Biasanya kan daripada saya dapat tugas, mending nanya, pura-pura nanya kayak apa. Nah itu, karena tujuan kita ini harus bertahap Bapak dan Ibu. Pertama itu kita mari aktifkan dulu lah. Ya, kita jujur walaupun namanya mahasiswa, kadang-kadang kita sulit untuk mengaktifkan kelas itu. Ya, apalagi kalau dari mulai masuk, ya, sudah dijejal dengan cara metode ceramah. Di SMA-nya juga begitu, ya udah susah. Padahal anak itu punya kompetensi yang punya kemampuan untuk mengembangkan ilmuannya. Itu Bu Neneng, saya kira. Ya, silakan yang lain. Terima kasih. Pak Neneng dan Pak Haris ya nanti. Pak Haris itu dari mana Pak Haris? Saya dari Unma Pak, Majalengka Pak. Oh Majalengka, ya. Pak Dadang ya boleh dengan andragogi ya, karena kalau dilihat dari metode. Boleh Pak, karena begini. Ini ya. Pada dasarnya andragogi itu tidak menganggap mahasiswa itu sebagai anak kecil. Ya. Paham ya Pak ya? Paham. Cuman kalau dari definisi kan gitu Pak ya, dari definisi. Ya kita artinya gini, ada definisi yang memang menurut ilmuwan dan ada yang dalam praktek. Jadi artinya begini Pak, jangan menganggap itu menganggap mahasiswa itu nggak tahu apa-apa, tapi mahasiswa itu yang punya potensi, punya kompetensi yang mari kita sama-sama kita kembangkan dengan menggunakan berbagai cara. Caranya itu yang disebut dengan model metode. Nah, untuk sampai kepada model dan metode yang bervariasi, maka kita lihat dulu bagaimana rumusan capaian pembelajarannya.
Jangan sampai begini Bapak dan Ibu, di capaian pembelajaran hanya dikatakan mahasiswa dapat menyebutkan prinsip-prinsip akuntansi negara. Atau lebih tinggi sedikit, mahasiswa dapat menjelaskan prinsip-prinsip. Nah, itu pasti akan terjadinya ceramah mestinya. Ya. Kalau Bapak dan Ibu menulis CPL-nya begitu, prakteknya PJBL itu artinya nggak nyambung. Makanya saya di awal katakan bahwa rumusan kompetensi dan CPL ini akan sangat berpengaruh dengan metode dan ujungnya dengan penilaian. Kan kalau CPL-nya sebutkan, otomatis soalnya juga sebutkan. Nggak mungkin CPL-nya rumusannya sebutkan prinsip-prinsip, misalnya tadi akuntansi negara, kemudian penilaiannya mengapa negara mempunyai 5 prinsip dalam melaksanakan akuntansi. Itu nggak nyambung secara teori pendidikan. Nah, makanya ini harus hati-hati betul supaya ada benang merahnya dari mulai rumusan CPL sampai kepada penilaian yang nantinya dipakai bahan untuk mengoreksi apakah berhasil tidak kita melaksanakan pembelajaran. Kalau di SMA itu ada yang disebut dengan KKM, kriteria ketuntasan minimal. Nah, di perguruan tinggi misalnya kita ada yang disebut dengan ketuntasan belajar saja, ya. Berapa? Kita canangkan 80%. Jadi kalau mahasiswa itu mampu menguasai 80% apa yang kita berikan, maka itu sudah berhasil. Kalau belum, ada satu langkah yang disebut dengan remedial. Tapi kalau di perguruan tinggi kan jarang digunakan itu remedial. Ya? Karena nggak ada slotnya. Slotnya itu hanya ngasih kuliah 16 kali per semester misalnya, ya 16 kali termasuk UTS dan UAS. Nah, bagaimana kita sebagai dosen mau remedial pakaian itu tergantung pada kita. Karena itu adalah maka dosen harus kreatif dan inovatif. Oke, silakan yang lain. Makasih Pak Dadang. Pak Dadang, Ya, makasih. sama-sama Pak Haris. Ya, Main ke Majalengka Pak. Dan Ibu Neneng itu dari Inaya itu Bandung Bu ya. Bandung Pak. Ibu Raden Nura ini mau nanya, silakan. Iya. Iya Pak. Silakan Nur. Ya. Ini Pak tentang panduan kata-kata yang harus ada di capaian pembelajaran, misalnya kapan kita harus menggunakan kata mampu membuat misalnya, atau memahami atau mengetahui, mahasiswa mampu membuat misalnya. Kemudian saya kan pernah buat RPS, nah pas dilihat katanya ada kata-kata yang sebenarnya tidak sesuai gitu, maksudnya masih salah gitu penggunaan istilahnya gitu. Nah, jadi pernah sih diliatin ada kayak daftar kata, cuma saya masih bingung juga katanya gini, nanti itu disesuaikan dengan soal UAS atau UTS-nya katanya. Tergantung waktu itu Ibu UTS atau UAS-nya menyuruh mahasiswa membuat apa misalnya, atau bikin soalnya menganalisis atau misalnya atau mau harus menjelaskan. Nah, jadi kata-kata itulah yang harus dipakai di dalam capaian pembelajaran gitu. Nah, jadi harusnya panduannya seperti apa gitu Pak? Ya, tadi Bu, ini yang tadi kita jelaskan itu kita ambil dari pendapatnya Bloom. Itu banyak, kalau kita mau mendownload banyak kata kerja rumusan Bloom. Tapi sebagian besar juga insya Allah ada di file yang saya sampaikan tadi di bagian bawah itu ada contoh kata kerja untuk kognitif, untuk afektif, psikomotor. Termasuk ada tangga yang kalimat atau pertanyaannya untuk kognitif C1 itu apa awal kalimatnya sampai C6 itu insya Allah ada Bu. Ya, jadi mungkin Ibu bisa pelajari itu dan nanti dilengkapi dengan yang tadi dari teori Bloom itu satu. Yang kedua Bu, Ibu nanti kalau mengkaji kata kerja yang tadi bisa jadi antara C2 dengan C4 sama katanya menjelaskan. C2 menggunakan menjelaskan, C4 juga menjelaskan. Tetapi yang saya katakan tadi tergantung nanti kalimat yang kita susun. Jadi misalnya jelaskan mengapa Bandung dijadikan ibu kota negara Republik Indonesia. Itu analisis. Ya, tapi kalau kalimatnya hanya berdana jelaskan Bandung sebagai ibu kota provinsi Jawa Barat. Itu C2, pemahaman. Nah itu ya. Jadi sebetulnya bahwa rumusan kalimat dan CPL dan kalimat soal itu tidak tergantung apakah itu untuk UTS ataupun UAS. Enggak ngaruh. Yang ngaruh itu bahwa rumusan CPL itu akan berkorelasi dengan soal yang kita buat.
Apakah soal itu akan digunakan UTS, digunakan untuk UAS, digunakan untuk katakanlah untuk uji kompetensi lain, itu masa bodoh, nggak jadi masalah. Ya. Seperti tadi, saya kan itu contohkan. Kata kerjanya misalnya, mahasiswa dapat menyebutkan ya, teori akuntansi. Maka soalnya itu harus berbunyi, sebutkan teori akuntansi. Proses pembelajarannya, kita hanya mengatakan bahwa secara teori akuntansi itu ada 1, 2, 3. Dikemukakan oleh ini. Jadi ketika CPL-nya rendah, maka pembelajarannya juga rendah, hanya informatif, ujiannya juga rendah. Namun demikian Bapak dan Ibu, untuk asesmen ini nanti ada bagian siapa Pak ya atau apa. Sekarang ini kan sedang booming seolah-olah ada istilahnya HOT. Nah, secara teori sebetulnya bahwa evaluasi itu bukan sekedar HOT, tapi harus ada LOTS, harus ada MOT, dan harus ada HOT. Ada variasi. Ya. Tidak bisa kita atau tidak boleh semua HOT. Karena nanti bikin anak mati, bikin mahasiswa mati. Ya. Kemudian tidak boleh juga semua LOT. Karena nanti kita nggak bisa mengukur ketercapaian kompetensi yang kita rancang, yang kita canangkan di awal. Nah, kenapa sekarang begitu? Coba Ibu Bapak berdasarkan pengalaman. Baik pengalaman Ibu Bapak dulu sewaktu jadi siswa, mahasiswa, maupun sekarang sudah jadi dosen. Biasanya kalau kita mengerjakan soal-soal yang sifatnya itu urean, katakanlah 5 nomor, biasanya kelas mulai gaduh, mulai gak rame, itu kira-kira di setengah jam awal, di setengah jam akhir. Akhir, Bu. Kenapa? Karena anak sudah mulai mengerjakan soal yang sifatnya hot di ujung. Maka terjadilah yang seperti saya. Tengok kiri, tengok kanan, tengok belakang. Kalau mahasiswanya kreatif akan melahirkan ide baru yang jauh lebih bagus. Tapi kalau mahasiswanya tidak ada kreativitas, ya tinggal memindahkan. Akhirnya ketahuan oleh dosen, kok jawaban kamu sama dengan yang sebelah. Nah kan gitu. Tapi kalau dosen mahasiswa kreatif, mungkin begitu keluar, yang kreatif itu katakanlah dapat nilai A, sementara yang dicontek itu B. Kemudian dia protes ke ibu, Bu Nur, kenapa kok itu si X itu kok nilainya lebih bagus dari saya, padahal dia nyontek ke saya. Bu tinggal jawab, nomor berapa dek yang kamu merasa dicontek? Nomor 5, coba akurkan jawabannya. Nanti mahasiswa mengatakan, oh iya ternyata kok beda jawabannya, dia lebih bagus dari saya. Oke Bu, mohon maaf, saya salah. Udah. Dan oleh ibu dimaafkan, jangan yang protes dibenci. Ya, karena itu hak mahasiswa untuk protes ke kita. Saya nggak kebayang kalau kita sebagai dosen ada mahasiswa protes kemudian tidak kita senangi. Apalagi kalau kita nanti jadi presiden. Ada yang protes, wah dibenci semua oleh kita. Nah jangan. Ya. Belajarlah kita melatih tadi demokratis. Ada yang nanya. Bila perlu begini, kebiasaan saya badan ibu. Padahal kenapa kok nilai saya gini. Tidak, dia nggak bawa nomor berapa gini. Oke, kalau gitu kita ketemu 2 hari yang akan datang. Bawa berkas-berkas itu. Nih, tugas kamu sekian. Jadi akhirnya sekian, bobotnya sekian. Oh, ada bobot ya Pak? Ada. Bobot UTS dengan bobot UAS itu beda. Bobot tugas dengan bobot UAS itu beda. Bahkan kadang-kadang persentase juga kita kasih bobot 10%. Jadi kalau ada mahasiswa yang bisa hadir misalnya 80% ke atas itu nilainya 10 dari 100. Kita kasih harga karena ini namanya pengembangan karakter. Secara akademik kan ada ketentuan. Kalau mahasiswa kuliah kurang dari 80% tidak boleh ikut ujian. Tapi kan itu kadang-kadang banyak yang ngabaikan. Paling tidak kita hargai. Yang hadir 100%, 80%, sehingga inilah kita fair. Ya. Itu Bu Nur. Ya. Silakan yang lain Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Pak Sapra mau nanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, siapa ini? Ibu Tisna. Iya, Pak Dadang. Silakan, Perkenalkan, saya Tisna Yanti dari Prodi S1 Keperawatan Fikes Wijaya Wisada Bogor. Mohon izin bertanya, Pak Dadang. Boleh. Ya, tadi di pemaparan itu disampaikan ada capaian pembelajaran yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, kalau untuk yang sikap, pengetahuan, dan keterampilan itu ada yang sudah baku Pak Dadang. Tapi kita bisa menambahkan, tapi tidak boleh mengurangi. Betul ya, begitu ya Pak Dadang ya? Ya. Ya.
Nah, untuk menambahkan dari capaian pembelajaran tersebut, acuan kita itu apa gitu Pak Dadang? Apakah berdasarkan dari level KKMI-nya atau berdasarkan dari visi misi prodi atau visi misi dari institusinya atau apa gitu Pak Dadang? Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Dadang. Assalamualaikum. Bu Tisna, Ya. kan tadi Ibu dari Akademi Perawat ya. Nah, sedangkan Ibu cek dari S1 sampai S10, dari rumusan sikap 1 sampai 10, ternyata menurut Ibu masih ada yang belum menyentuh tentang keperawatan. Nah, akhirnya boleh Ibu kembangkan itu berdasarkan visi misi dari Akademi Keperawatan yang Ibu asuh. Ya. Kalau nanti misalnya, wah saya juga pengen memasukkan nih visi misi Kota Bogor itu apa sikapnya, silakan. Tadi yang saya contohkan kan Bu, itu sifatnya generik dari UPI, bukan dari prodi. Yang pertama itu dia memahami secara mendalam tentang profesi keguruan. Karena yang 1 sampai 10 kan belum bicara keguruan. Kemudian yang ke-12 kita ambil dari filosofinya Jawa Barat yang sudah dirumuskan di UPI. Karena UPI juga punya rumusan, yaitu tentang siliasi, siliasa, siliasuh. Ya, dalam rangka kesananya itu adalah kalimat yang dikembangkan oleh UPI. Tapi siliasa, siliasu, siliasi itu adalah filosofinya orang Jawa Barat. Nah, kalimat berikutnya nanti oleh Ibu bisa dikembangkan sesuai dengan misi apa dari program studi yang Ibu kembangkan. Nah, itu. Nah, sedangkan tadi Bu yang pengetahuan itu pure oleh Akper. Nah, kecuali kalau Akper ini ada semacam asosiasi dosen Akper Indonesia. Dan ada programnya membuat kurikulum nasional itu. Contoh Bu yang tadi, PIPS tadi program studi pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Sekarang ini ada asosiasi yang disebut dengan APRIPSI, Asosiasi Dosen Program Studi PS. Salah satu bidangnya kurikulum sekarang ini sedang merumuskan kurikulum nasional berdasarkan versi asosiasi. Yang nanti kurikulum itu akan dipakai oleh prodi PIPS seluruh Indonesia. Nah, oleh karena itu kebetulan ini saya ditugasi sebagai ketua tim perumus itu berpikir begini, tidak mungkin itu 100%. Makanya saya ambil untuk nasional itu 60%. Yang 40% diserahkan ke prodi masing-masing sebagai kebijakan lokal, ya, kearifan lokal. Karena setiap prodi itu pasti punya Bu. Apalagi kalau yang menaunginya itu yayasan yang berkarakter kedaerahan atau karakter agama itu pasti. Maka silakan 40% ini susun, kan gitu. Tapi yang umum ini nanti supaya sama. Kenapa harus sama? Karena Bapak dan Ibu sudah beberapa tahun terakhir ini di Kementerian Ristek Dikti ini ada satu program yang disebut dengan tukeran mahasiswa. Kalau sekarang dengan terkenal istilahnya itu Merdeka Belajar, Belajar Merdeka. Belajar kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Kalau belajar Merdeka lain ya, lain maknanya ya. Walaupun mungkin benar tapi lain maknanya. Jadi nanti itu kan misalnya gini. Mahasiswa dari Akademik Keperawatan yang Ibu pimpin atau yang Ibu naungi di Bogor, nanti misalnya mahasiswanya akan ngambil dari Akper Pajajaran di Bandung untuk mengikuti 3 mata kuliah. Nah, maka 3 mata kuliah itu harus sama. Supaya nanti ketika dia pulang ke Bogor punya mata kuliah yang secara kurikulum di Bogor juga diakui. Tidak usah melakukan semacam reakreditasi atau verifikasi dan lain-lain. Itu tujuannya itu. Karena pengalaman Bu, 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu, kami tukeran hanya 3 mahasiswa dengan Malang dan dengan UNJ. Ya, kita kirim ke sana, dari sana ada satu mata kuliah yang namanya beda, isinya nggak sama. Akhirnya mahasiswa kan kasihan gitu ya. Maksud saya kan namanya beda, isinya nggak sama. Karena begini, bisa labelnya beda Bu, nama mata kuliah itu, tapi isinya sama. Dicek dari RPS-nya. Oh, kalau yang di sini menamakan isu-isu global, sedangkan di sana dampak globalisasi, tapi materinya sama. Atau paling tidak 80% sama, kan nggak ada masalah. Nah itu, di bawah kepemimpinan kampus Mas Nadiem ini kan tentu masalah Merdeka Belajar dan kampus Merdeka ini penting. Bahkan bukan sekedar ini, karena ada sekian model gitu ya. Jadi di kami itu yang dikenal itu kan paling tidak ada model 80, 53, ada 653 dan juga 62 gitu, bisa begitu. Jadi kalau 80 itu mahasiswa ya udah di kampus sendiri aja. Kalau 53 itu 5 semester dia ngambil di kampus sendiri, 3 semester dia ngambil di luar.
apakah yang satu prodi atau beda prodi. Bahkan boleh sekarang ini beda prodi itu ketentuannya. Jadi kalau mahasiswa saya di PIPS pengen memperkaya bahasa Inggris, maka dia ngambil program bahasa Inggris di prodi sendiri, di kampus sendiri. Silakan. Atau pengen ngambil di PKN, silakan. Atau di bahasa Indonesia, silakan. Begitu juga sebaliknya. Cuma ini perlaksananya memang belum begitu optimal gitu ya. Bahkan kalau kementerian itu mencontohkan itu baru di 5 perguruan tinggi besar itu. Ya, seperti ITB, UI, IPB, kemudian BINUS di Jakarta itu Bina Nusantara, mahasiswa untuk berpraktek kerja dalam rangka mereka itu di Bank Indonesia. Dan itu yang melaunching itu Menteri Pendidikan sendiri ya, pada akhir tahun 2020 ya. Nah sedangkan yang lain ini belum diinikan karena ingin melihat hasilnya gimana dulu itu ya. Mungkin masih semacam uji coba kan gitu. Nah kita secara ini ya, prodi saya itu sudah dengan Jogja. Sekarang ini ada 2 mata kuliah. Jadi mahasiswa kami ikuti kuliah yang diberikan oleh dosen UNY, mahasiswa UNY mengikuti mata kuliah yang diberikan oleh dosen UPI. Sedang berjalan, sudah selesai 1 semester, sekarang menginjak semester kedua. Gitu. Walaupun secara administratif masih banyak kekurangan-kekurangan, terutama masalah kontrak kreditnya, segala macam gitu ya. Bahkan sekarang bayangkan kalau misalnya tidak imbang, ya, mahasiswa UPI 3 kelas ikut ke UNY, dari UNY yang ikut ke UPI sekelas. Berarti yang 2 kelas di sana, dia kan SPP-nya di UPI, yang bayar dosennya di sana siapa? Itu sampai begitu harus dipikirkan ke sana, Bu. Ya, tapi kalau kita ngirim 3 orang, datang 3 orang, ya nggak ada masalah. Atau 4 orang, 5 orang nggak ada masalah. Tapi kalau sudah menyangkut kelas, nah ini harus dipikirkan. Saya kira itu Bu Tisna ya. Terima kasih banyak Pak Dadang. Assalamualaikum. Salam. Masih ada, walaupun waktunya segera masih 1 menit lagi, tapi nggak apa-apa. Permisi Prof, izin bertanya boleh? Silakan. Pertanyaan terakhir ya, mohon maaf ya. Ya, saya hanya ingin memastikan Prof, saya masih agak kurang paham mengenai CPMK dan sub CPMK. Sebenarnya mungkin ini pertanyaan lanjutan dari Bu Nuraini tadi ya, yang penyusunan CPMK sama sub CPMK ini, apakah penyusunannya itu sama seperti kita membuat RPP gitu kan, ada SK dan KD, di mana jika SK, misalkan SK itu menggunakan kata kerja operasional pada taksonomi Bloom pada level C1, terus di KD-nya kan kita harus menggunakan minimal C1 juga, C2 dan seterusnya. Terus apakah di CPMK juga berlaku demikian, Prof? Misalkan di CPMK itu di level kognitif di C2 gitu, terus di sub CPMK-nya pengembangan dari itu atau mungkin lebih tinggi atau memang pada level yang sama, Prof? Jadi gini Bu, kalau kita lihat tadi tentang hierarki tujuan, pada dasarnya sama ketika Ibu menyusun misalnya di persekolahan atau apa yang menggunakan istilah KIKD. Nah, cuma untuk di perguruan tinggi ini tidak dikenal KIKD, tetapi dikenalnya itu CP, CPL, CP, CPMK, CPM, sub CPMK. Jadi begini, ketika kita yang pertama kita lakukan itu adalah kita menyusun CPL yang sifatnya lembaga. Saya ambil contoh, kalau Ibu dari apa lembaganya Bu Siti? STKIP Infada, Prof. Kenapa? STKIP Infada Cirebon. STKIP Infada. Ya. Nah, maka CPL-nya itu apa sih lulusan yang hendak diinginkan oleh STKIP tersebut? Disusunlah dalam arti yang sangat generik. Nah, apa mungkin yang sudah dirumuskan itu akan dicapai oleh lembaga itu? Tentu tidak. Dicapainya itu akan dicapai melalui mata kuliah yang dikembangkan di kurikulumnya. Karena apa? Karena STKIP itu kan lembaga. Nah, yang teknisnya ini kan prodi. Nah, kemudian berikutnya Bu Siti, disusunlah kurikulum prodi. Yang tadi baganya itu ada, yaitu mulai dari profilnya apa, ya. Dari profil itu akan dirumuskan CPL-nya apa. Dari CPL itu akan lahir beberapa mata kuliah, ya kan? Dari mata kuliah itu akan dikembangkan menjadi RPS, rancangan program semester. Nah, mata kuliah yang dikembangkan RPS-nya itu di dalamnya sudah pasti ada sub materi. Coba saya ambil contoh, Ibu Siti salah satunya ngajar apa Bu, mata kuliah?
Materi dan pembelajaran IPA, Prof. Materi dan pembelajaran IPA. Apa dalam satu semester segelondong begitu ngajar itu? Materi dan pembelajaran IPA. Nggak ada yang lain juga, Prof. Bukan, nggak ada kan? Ya. Ada yang pertama misalnya membahas apa, pertemuan kedua apa, ketiga apa, keempat apa, kelima apa, sampai ke 16. Itu yang disebut kita nanti merumuskan lagi sub CPNK. Jadi sub capaian pembelajaran sub mata kuliah. Atau lamun bahasa gampangnya mah itu tuh ada pokok bahasan, ada sub pokok bahasan lah gitu. Di atas pokok bahasan itu ada mata kuliah itu ada beberapa pokok bahasan, dari pokok bahasan itu ada sub pokok bahasan. Itu gampangnya gitu, Bu. Saya kira mohon maaf Bapak dan Ibu atas segala kekurangan dan kelemahan yang saya sampaikan pada Bapak dan Ibu. Ya, namun demikian mudah-mudahan apa yang saya berikan bisa menjadi inspirasi bagi Bapak dan Ibu untuk mengembangkan apa yang menjadi topik kita, yaitu kompetensi dan CPL. Ingat sekali lagi Bapak dan Ibu bahwa mahasiswa kita bukan sekedar punya kompetensi pengetahuan, tetapi dia juga punya afektif, sikap, dan keterampilan. Kembangkanlah ketiga-tiganya sehingga akan menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang memenuhi kriteria ciri abad 21. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya serahkan kembali ke Ibu Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.